Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di dunia eksistensialisme. Setelah kemarin pengantarnya, hari ini kita mulai masuk ke tokoh-tokohnya. Malam ini kita ketemu dengan filosof dari Copenhagen, Denmark. Namanya adalah Søren Kierkegaard. Kalau pakai lidahnya orang sana, biasanya membacanya agak bulat di belakang, jadi Søren Kierkegaard. Jadi rodok masuk ke kerongkongan suaranya, jadi O bukan A. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin agak terpengaruh Jawa. Kalau Jawa itu kan A tadi O. Meskipun banyak yang tidak konsisten, kentang ya tetap kentang, tidak jadi kentong. Ada banyak kalau kamu teliti Jawa itu ya, katanya kalau A jadi O, ternyata ya tidak semua. Oke, kita awali. Itu fotonya Kierkegaard, agak lumayan ganteng waktu mudanya. Itu waktu aktifnya, dan yang sebelah sana waktu tuanya. Jadi yang sini agak lukisan, kalau yang sana foto, yang tengah foto, kalau yang sana lukisan. Tapi lukisannya orang barat era awal modern itu kan lukisan yang coraknya cenderung naturalis. Jadi meskipun itu lukisan, insya Allah kayak gitulah Kierkegaard waktu tuanya. Ya sudah gak ganteng lagi. Mana ada orang sudah tua masih ganteng. Saat ganteng-gantengnya orang, saat cakep-cakepnya nek tua ya elek. Oke, makanya nyari pacar jangan cari yang cakep, nanti tidak konsisten. Tuanya jadi jelek. Kalau cari yang jelek kan konsisten, tidak kecewa kamu. Dulu memang jelek, sekarang jelek, ya tidak apa-apa. Jadi kalau cakep berubah. Oke. Lagian kalau punya cakep juga makan hati, kamu tidak tenang. Kalau punya yang jelek kan tenang, kamu nggak khawatir, emangnya siapa yang mau. Kalau cakep kan kamu tiap hari stres jantungan kamu kan, jangan-jangan digoda orang, ditinggal kasih, jangan-jangan lagi ada yang ngapelin gitu kan, nggak tenang kamu. Ini kalau jelek kan tenang, aman, hidup tentram. Oke, itu hikmahnya jadi orang jelek. Kierkegaard, orang menyebutnya seorang melankoli. Dia agak pesimis gaya hidupnya, karena kisah hidupnya agak tragis. Kemudian apa ya? Jadi dia ini sebenarnya lahir dari kelompok bangsawan, kelompok kelas elit masyarakat, orang kaya. Bapaknya namanya Michael Kierkegaard. Jadi hidupnya yang indah waktu kecil berubah jadi tragedi waktu dia muda. Jadi waktu kecil itu dia sangat akrab sama bapaknya. Bapaknya ini sangat religius, tapi bapaknya menyimpan rahasia keluarga yang agak tragis, yang ini nanti agak menghancurkan hidupnya Kierkegaard. Jadi dia punya saudara 7 orang saat itu, dan dia akrab sama bapaknya. Sebenarnya saat keluarga ini orang cerdas semua, orang pintar semua. Dan bagi Kierkegaard justru pinternya itu jadi kutukan bagi keluarga itu. Nanti waktu dia mulai agak dewasa, ujian bagi keluarga bahagia itu mulai datang. Jadi ibunya, saudara-saudaranya meninggal satu demi satu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dari 7 orang anak tersisa cuma 2. Dan ibunya juga terus meninggal. Bapaknya jadi stres luar biasa.
Akhirnya bapaknya bilang, jangan-jangan ini kutukan Tuhan. Jadi keluarga kita ini mungkin keluarga yang terkutuk, karena dulu saya pernah melakukan dosa besar. Nah, terus katanya dosa besarnya apa? Dosa besarnya adalah dulu sebelum nikah aku pernah melakukan itu. Wah, kamu ngerti ya, pernah melakukan itu sebelum nikah itu ya. Sekarang kamu lebih cerdas daripada aku urusan sebelum nikah pernah melakukan itu. Dan yang kedua, setelah ibunya meninggal, dia sempat juga melakukan itu dengan pembantunya. Jadi terus merasa, wah ini berarti keluarga kita ini memang terkutuk, sampai salah melakukan dosa besar. Jadi kita ini sekarang sedang dikutuk oleh Tuhan. Nah itu terus bikin dikekat galau luar biasa. Terus dia minggat dari rumah, terus hidupnya jadi tidak karu-karuan sudah saat itu. Jadi hati-hati yang bikin dosa. Jangan-jangan nanti kamu ketemu galaunya di belakang. Jadi, dan dikekat akhirnya terkenal jadi pemabuk. Oh, pokoknya hidupnya rusak, tidak karu-karuan. Suka mabuk, suka bikin kacau, suka bikin rusuh. Hidup pindah-pindah dari kontrakan ke kontrakan. Pokoknya nggak karu. Jadi orang terus melihatnya, wah ini memang orang tidak beres dikekat ini. Jadi sampai ada anekdot orang Copenhagen saat itu wanti-wanti jangan sampai anakmu dikasih nama Soren. Nanti kayak Soren dikekat itu. Itu anekdotnya sampai seperti itu, karena dikenal jadi preman, jadi orang nakal, orang rusak. Cuma dia pinter. Jadi terjadi titik balik ketika suatu ketika gurunya meninggal. Paul siapa saya lupa. Cuma meninggalnya gurunya ini jadi pukulan tersendiri bagi Kierkegaard. Ini tambahan pukulan. Dia mulai berpikir tentang Tuhan. Semula dia dari seorang religius jadi preman, tidak peduli Tuhan. Kemudian mulai mikir lagi tentang Tuhan. Kemudian ketika dia mulai mau tobat, bapaknya datang. Terus bapaknya, yuk kita rekonsiliasi, yuk masa kita satu keluarga gegeran. Terus kita rukun lagi, kita jalin lagi. Terus cuma nggak lama, beberapa bulan setelah rukun sama bapaknya, bapaknya juga meninggal. Terus cuma dia akhirnya melakukan amanat bapaknya untuk menyelesaikan kuliah di jurusan teologi. Dan dari situ terus dia mulai meletik pikiran-pikirannya dan jadi seorang filosof besar. Jadi yang berpengaruh gurunya sama orang tuanya. Satu lagi yang berpengaruh pacarnya. Pacarnya namanya Regina Olsen. Cuma dia sama-sama jatuh cintanya, sama-sama senengnya. Keluarganya sudah mengizinkan. Cuma Kierkegaard ini ragu-ragu. Kalau aku nikah sama Regina, jangan-jangan nanti Regina jadi susah punya suami kayak aku. Jadi sudah tunangan, tapi terus tunangannya diputuskan. Dan itu terus bikin dia namanya jatuh lagi di tengah masyarakat. Kemarin masyarakat, oh alhamdulillah Kierkegaard sudah tobat. Nah sekarang dianggap mempermainkan anaknya orang. Sudah tunangan, sudah mau nikah, diputusin, ditinggal pergi dari Copenhagen ke Berlin, ke Jerman. Nah, terus setelah ditinggal pergi, ya pacarnya kawin sama laki-laki lain. Begitu pacarnya kawin sama laki-laki lain, dia stres lagi, sumpek lagi, puyeng lagi hidupnya. Dan pokoknya agak tragis hidupnya. Sampai nanti terakhir dia sakit-sakitan terus meninggal. Nah itu sosok seorang Soren Kierkegaard. Bagusnya adalah Soren Kierkegaard ini salah seorang filosof alirannya eksistensialis. Cuma bukan eksistensialis ateis kayak Nietzsche atau Sartre. Dia adalah seorang eksistensialis yang teistik, eksistensialis yang percaya sama Tuhan. Nanti puncak pemikirannya adalah namanya eksistensialisme religius. Beda sama Sartre, beda sama Nietzsche. Karena dua orang ini justru puncak pemikirannya adalah orang harus meninggalkan Tuhan. Oke, bismillah, kita pelan-pelan masuk pikiran-pikirannya Kierkegaard. Buku-bukunya banyak. Uniknya Kierkegaard adalah
dia nulis buku, dia banyak pakai nama samaran. Jadi tidak pakai namanya sendiri. Dan itu agak berat bagi seorang yang ingin terkenal. Kan kamu sering gitu kan? Sekarang kan orang itu pinginnya cepat terkenal, cepat sukses, cepat, tidak ada yang mau berproses. Malah olehnya Kierkegaard dia malah takut terkenal. Kierkegaard terkenal sebagai filosof besar justru setelah dia meninggal. Jadi dia sendiri tidak menikmati kejayaannya sebagai seorang filosof besar. Dan nanti banyak yang gayanya seperti ini, termasuk mungkin Nietzsche. Jadi dia tidak sempat mengalami jadi orang terkenal yang luar biasa. Oke, tak awali dari beberapa kutipan kata-kata mutiara dari buku-bukunya Kierkegaard. Yang pertama, dia punya jargon bagus, get clear about what I am to do. Jelaslah tentang apa yang aku lakukan. Itu prinsip eksistensialnya yang penting. Jadi kamu mau melakukan apapun, kalau kamu pribadi yang eksis, itu kamu harus jelas. Kamu harus tegas. Apa janjian yang kamu lakukan itu loh. Pengaruhnya apa dalam hidupmu, maknanya apa dalam eksistensimu, harus jelas. Ngaji filsafat ini apa sih buat kamu? Ada maknanya apa? Apa sekedar ngabisin waktu? Apa? Nah itu harus jelas. Apapun yang kamu lakukan. Jadi get clear about what I am to do. Kamu pacaran, kamu kuliah, kamu nongkrong, kamu gitaran, kamu angkringan, kamu apapun, harus ada maknanya di sana. Bukan iseng, bukan ngawur, bukan tanpa kesadaran. Cirinya ada kesadaran adalah kamu punya makna. Kamu bisa memaknai. Cirinya tidak ada kesadaran adalah kamu nggak ngerti, tidak tahu menahu, kalau ditanya bingung. Itu berarti nggak ada kesadaran di sana. Makan pun kadang-kadang tanpa kesadaran loh. Sudah maghrib, otomatis saja kamu jalan ke warung sebelah, kemudian makan, selesai makan pulang terus. Kenapa ya aku tadi kok makan? Aku sudah lapar, nggak tahu. Ya sudah habis maghrib aja biasanya memang makan. Nah, sering kayak gitu kan. Kuliah juga ngasar. Ngapain kamu malam kemis kok kesini? Ya biasanya memang gitu. Apa ya harus selalu? Tidak tahu ya. Pokoknya biasanya gitu ya gitu. Kok kelihatannya bermanfaat kelihatannya. Kamu juga nggak jelas benar. Nah itu berarti kamu tidak clear, nggak tegas apa yang kamu lakukan. Punya pacar juga nggak jelas. Kok kamu punya pacar sih? Nggak tahu yang lain kok kelihatannya punya pacar. Ada yang nembak ya tak terima aja daripada nganggur. Nah itu berarti kamu nggak clear. Ngapain kamu ngabisin energi, ngabisin tenaga untuk sesuatu yang tidak jelas. Itu yang diserang oleh Kierkegaard. Yang kedua, a truth that is true for me. Apa sih yang benar itu? Yang benar menurut aku itu adalah the idea for which I am willing to live and die. Jadi kebenaran bagiku adalah ide pemikiran yang aku berani mati-matian demi ide ini. Aku siap hidup, siap mati untuk mempertahankan kebenarannya, atau untuk hidup berdasarkan ini. Itu berarti kebenaran. Kalau enggak, itu sekedar kumpulan pengetahuan aja di kepalamu. Jadi kebenaran yang sejati itu kebenaran yang terlibat dalam hidupmu, yang kamu siap mati demi ini. Misalnya, menurut saya kuliah itu penting, pacaran nomor 2. Ini mungkin kebenaran yang sejati bagimu, dan kamu kalau diganggu gugat kamu bisa bertahan mati-matian, nggak bisa. Pokoknya menurut saya pokoknya kuliah, pacar belakangan. Itulah kebenaran. Yang di luar itu, yang macam-macam teori, macam-macam konsep rasionalitas di kepalamu, itu sebenarnya cuma tumpuan informasi, bukan kebenaran. Maka kalau ingin agama jadi kebenaran, ya kamu harus terlibat. Jangan cuma teori. Kalau cuma teori itu masih belum kebenaran. Kalau saya ngerti Pak, kalau menurut agama harus jujur. Jujurlah biar jadi kebenaran. Kalau sekedar bahwa jujur itu bagus hanya di kepala, itu belum kebenaran. Hanya kumpulan pengetahuan. Menurut saya tahajud itu bagus Pak, untuk kesehatan, untuk
Kamu tahajud nggak? Enggak Pak. Nah itu belum kebenaran, itu masih pengetahuan. Untuk jadi kebenaran, ya tahajudlah. Jadikan dia terlibat dalam hidupmu. Dan dia harus ensure in the boundless sea of pleasure as well as the depth of knowledge. Jadi dia harus jadi jangkar, jadi pesandaran terhadap lautan kesenangan dan kedalaman pengetahuan. Kita punya banyak sekali hal-hal yang menyenangkan. Kita punya jutaan informasi, jutaan pengetahuan. Cuma dari sekian banyak pengetahuan, sekian banyak informasi, yang benar adalah yang kita siap hidup dan mati untuknya, yang terlibat dalam kenyataan kita sehari-hari. Tidak ada gunanya semua pengetahuanmu, tidak ada gunanya semua aktivitasmu kalau ternyata itu hanya sambil lalu, tidak bermakna, dan kamu sendiri juga abai. Yang ketiga, nanti ini akan dijelaskan detail di belakang. One must first learn to know oneself before knowing anything else. Jadi orang pertama-tama harus belajar untuk kenal dirinya sebelum tahu segala hal yang lain. Jadi harus kenali dirimu dulu sebelum kenal semua yang di luar dirimu. Jangan kebalik. Kenapa jangan kebalik? Karena kamu itu hardware-nya, kamu itu flash disk-nya. Semua pengetahuan yang lain itu kan informasi yang dimasukkan, data yang dimasukkan ke dalam hardware, ke dalam flash disk. Kalau flash disk dan hardware-nya unrecognized, tidak dikenali, ya datanya nggak bisa masuk. Atau seandainya masuk mesti hilang. Recognize pun kalau belum diformat juga hilang. Jadi harus kamu kenali siapa dulu dirimu. Seperti apa kamu, kayak gimana modelmu. Karena kalau enggak, kamu akan banyak melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau kamu sukanya olahraga, sementara tiap hari data yang kamu masukkan adalah data tentang seni misalnya, itu biasanya ya sia-sia, nggak nyambung sama hardware-nya. Jadi datanya cuma numpuk di situ dan tidak operatif. Jadi mungkin harus dibuang di recycle bin. Ngapain di situ lama-lama nggak dipakai? Kayak kamu download buku itu, lagi semangat semuanya di download. Begitu sudah download ya paling ditinggal di situ lagi woco. Nah itu berarti tidak ada gunanya. Ngapain kamu capek-capek download? Jadi segala sesuatu harus kamu lakukan dengan perhitungan bahwa kamu butuh itu, dan hal itu terlibat dalam hidupmu, maka akan cepat. Kuliah juga gitu, yang jurusannya nggak cocok mesti mati-matian menyelesaikannya. Kenapa? Nggak nyambung, nggak kompatibel sama basicmu, sama kenyataan hidupmu. Wong kamu sukanya seni malah kuliah di matematika, ya spontan panting. Bukan urusan nggak bisa, tapi karena kamu nggak enjoy, karena dia nggak terlibat dalam hidupmu. Sukanya tafsir, kuliah filsafat, kamu pening tiap hari, nggak kompatibel sama hidupmu. Maka lakukan sesuatu yang kompatibel. Out of what use is objective truth if it has no deeper meaning for me and my life? Itu pertanyaan. Apa sih gunanya kebenaran objektif kalau nggak ada maknanya terhadapku dan hidupku? Nggak ada gunanya. Kamu punya banyak sekali fakta objektif, tapi kalau nggak bermakna buatmu, nggak ada gunanya. Kamu punya fakta objektif macam-macam kan di kepala itu isinya. Kamu lihat TV tiap hari juga banyak sekali data, banyak sekali fakta, banyak sekali informasi yang kebanyakan sampah. Sampah itu nggak ada gunanya sama sekali buat hidupmu. Kamu menghabiskan energi untuk itu. Makanya kalau baca berita, cari yang berguna buat kamu, cari yang influential terhadap hidupmu. Tidak harus semua dibaca berita itu. Kadang-kadang berita itu tricky. Apa sih gunanya kamu tiap hari nonton infotainment itu? Nonton, wah, Dewi Persik di penjara, Omai Rama pakai gelar profesor. Kemudian itu kan semua informasi numpuk di kepalamu. Tapi buat apa?
Kamu ngerti A, ngerti B, ngerti C. Bahkan artis sekarang bajunya apa, kaosnya warna apa, kamu hafal semua. Rambutnya sekarang modelnya apa, artis yang cerai siapa saja namanya, kamu hafal semua. Tapi buat apa informasi seperti itu? Tidak influensial dalam hidup kita. Maka of what use? Apa gunanya? Nah, kamu kuliah juga gitu. Biar bisa menikmati kuliahmu, kamu harus tahu arahnya mata kuliah, arahnya ilmu yang sedang kamu kaji. Kamu belajar filsafat, apa sih gunanya ngaji filsafat? Apa sih gunanya kuliah tafsir? Apa sih gunanya kuliah dakwah? Apa sih gunanya kuliah adab? Kamu harus ngerti arahnya. Kamu harus bisa memaknai. Kalau tidak bisa, maka akan jadi beban. Tidak ada gunanya buat hidupmu. Nah, itu nanti teori eksistensinya Kierkegaard. Oke. Yang diserang oleh Kierkegaard pertama-tama sebenarnya karena dia sarjana teologi adalah kondisi keberagamaan di Denmark, Copenhagen. Saya tidak tahu ini masih relevan atau enggak dalam keberagamaan kita. Kalau Kierkegaard jelas Kristen basicnya, jadi yang diserang agama Kristen. Jadi tenang aja, kamu nggak perlu susah. Meskipun saya nggak tahu di Islam apa ada fenomena kayak gini. Yang pertama diserang Kierkegaard zaman itu adalah religius, formalism, dan ritualism. Jadi agama yang hanya melihat dimensi formal dan ritualnya saja, hanya dilihat sisi objektifnya, yang diurusi detailnya ritual dan dogma-dogma objektif. Jadi kalau ada orang agamawan ketemu agamawan yang lain, yang diurusi itu sudah sholat, puasa enggak? Nah itu formalisme, yang diurusi formalitas keagamaannya. Jadi kalau kamu bertamu ke rumahnya orang, nah, tuan rumahnya kelihatan dia formalis apa enggak, biasanya dari yang ditawarkan. Kalau yang enggak terlalu formalis biasanya sudah makan, oh belum, masih makan. Yang formalis sudah sholat, sholat. Itu berarti biasanya ngono. Dan masyarakat tidak peduli dengan dimensi eksistensial keberagamaan. Dimensi eksistensial itu sejauh mana seseorang menghayati agamanya, bukan sejauh mana seseorang menampilkan formalisme dan ritualisme keagamaannya. Karena ketika kehilangan subjektivitas eksistensial, agama itu jadi populer. Populer itu ya dari tampakannya saja, dari kelihatannya belaka. Jadi orang hanya lihat aspek luarnya saja. Kalau sudah sholat, oh berarti sah. Kalau sudah pakai jilbab, bagus, berarti sudah Islam. Kalau pakai sarung, sip, berarti santri. Kalau pakai kopiah, lumayan, berarti sudah. Selalu begitu. Jadi formalismenya, kalau masih pakai kopiah, oh berarti dia masih. Kalau di ilmu hadis kan gitu. Kalau sudah nggak pakai kopiah, berarti kejujurannya dipertanyakan. Periwayatannya harus dipertanyakan. Nggak pakai kopiah, suka kencing pinggir jalan, kemudian lo itu kan yang, iya itu. Kenapa kamu baca di ulumul hadis itu? Jadi jujur tidaknya orang dilihat dari manifestasi formalnya. Jadi di ilmu jarh wa ta'dil itu masuk itu kan. Orang ini sering membuka tutup kepalanya, jadi kemana-mana sering gundulan. Oh berarti tidak sikoh periwayatannya. Tidak tahu kaitannya apa antara pakai kopiah dengan itu. Mungkin kalau pakai kopiah ilmunya nggak cepat terbang keluar. Kalau pakai apa gitu saya tidak tahu. Tapi itu di ulumul hadis ada. Dia tidak apa-apa. Cuma kalau hanya itu yang dilihat, itulah yang namanya formalisme, ritualisme. Jadi hanya dilihat ritualnya. Oh orang ini puasa Senin Kemis nggak berhenti-berhenti. Dan kalau sudah kayak gitu kan kamu sudah angkat tangan. Wah kalah aku, kalah. Dia puasa Senin Kemis terus, dia tahajud terus, dia. Dan itu yang digelisahkan oleh Kierkegaard sebenarnya. Tidak penting apakah dia tahajud terus, apakah dia puasa terus, apakah ke masjid terus, ke gereja terus. Tapi seperti apa hubungannya sama Tuhan, relasi eksistensialnya sama agama, penghayatannya terhadap keberagamaan, itu yang dipertanyakan oleh Kierkegaard.
Kenapa sih orang jadi formalis, ritualis? Kalau bagi kita ini pengaruhi Hegel mesti. Nanti kita lihat gimana dia mengkritik Hegel. Tapi yang jelas orang-orang di awal modern yang dikritik oleh Kierkegaard adalah orang yang keberagamaannya lebih menekankan formalisme dan ritualisme. Semakin secara formal dia kelihatan religius, semakin dia dianggap keberagamaannya tinggi. Kalau pakai sarung belum, di atas pakai sarung belum terlalu religius. Sudah sangat religius kalau pakai jubah. Lebih religius lagi kalau pakai serban. Semakin religius kalau jenggotnya panjang. Tambah religius lagi kalau baduknya agak hitam-hitam. Nah, kan manifestasinya formal semua. Kalau sholatnya lama, yang dibaca ayat-ayat panjang, berarti orang ini canggih secara agama. Kan kamu gitu mesti. Dilihat manifestasi fisiknya. Dan itu yang digelisahkan oleh Kierkegaard. Tapi tidak apa-apa, ini dalam agama Kristen kok. Saya tidak tahu di Islam ada apa enggak. Oke, ini ada. Selanjutnya dia mengkritik Hegel. Jadi saya nggak ngulang Hegel ya, nanti kamu dengarkan lagi rekamannya yang pada bab Hegel. Jadi kalau di Hegel itu cara berpikirnya khas orang modern, diawali dari Descartes. Selalu sifatnya abstrak, selalu sifatnya hal-hal yang pokoknya di luar manusianya. Ada ruh dunia, ada akal sejarah, ada selalu begitu. Tidak mikir manusia yang konkretnya. Makanya disebut idealisme. Jadi dunia ini disetir oleh ide-ide yang ada di kepala. Peduli amat eksistensimu kayak gimana, kenyataannya kayak gimana, tapi kan dunia ini disetir oleh pikiran. Banyak kejahatan tidak apa-apa, tapi secara umum dunia ini bergerak ke arah yang lebih bagus, lebih rasional. Itu katanya Hegel. Dan itu dikritik oleh Kierkegaard. Katanya Kierkegaard, cara berpikir model Hegel itu menghilangkan individualitas. Selalu melihat sisi komunalnya. Orang itu dilihat umumnya saja. Oh, kalau orang Jawa itu lembut, kalau orang Madura itu suaranya keras, suka teriak-teriak. Kalau orang selalu begitu, dilihat crowd-nya, orang dilihat secara umum. Amerika itu pragmatis, Amerika itu anti-Islam, Amerika selalu melihat seperti itu. Dan orang susah mengekspresikan dirinya secara subjektif eksistensial. Saya orang Jawa, tapi aku tidak lembut kayak orang Jawa. Tapi kan susah kan begitu kamu Jawa ya. Atau Madura, ya benar saya Madura, tapi saya Maduranya lemah lembut loh. Kan orang tidak percaya, nggak mungkin Madura mana. Kamu tenggelam dalam, kalau bahasanya crowd, dalam kumpulan. Kamu kumpul di mana, di sanalah kamu dianggap. Orang nggak peduli bahwa kamu bisa ngaji apa enggak, bisa ceramah apa enggak, tapi begitu kamu bilang saya mahasiswa UIN loh, orang UIN toh, pinter Islam berarti ya, bisa ceramah dong, bisa ngaji dong, ya, peduli amat bahwa kamu janjane ya ora iso. Tapi orang nggak lihat itu, dia lihat logika crowd-nya, dan ini pengaruhnya Hegel sebenarnya, identitas kelompok. Kamu sebagai individu gak dihitung. Kalau di kampung apalagi, kalau di kampung itu kamu tidak pernah bunyi sebagai dirimu. Yang bunyi mesti bapakmu. Oh putrane Pak Anu ya. Oh anaknya itu. Jarang kamu sendiri bisa bunyi. Oh besok sing ceramah putrane Pak Kajiano, yang kuliahnya Yogyakarta lo. Kamu itu gak dikenal, yang dikenal bapakmu. Di sini yang dikenal kampusmu, atau paling tidak kotamu, asalmu, dan seterusnya. Jadi manusia jatuh pada logika kelompok, pada crowd, hal-hal yang sifatnya kolektif. Dan ini pengaruhnya Hegel. Maka orang selalu mengeneralisir Indonesia sedang krisis, sementara pemerintah bilang Indonesia itu ekonominya meningkat loh. Kenapa? Pakai logika kerumunan tadi. Dan ini bikin orang tidak bisa mengekspresikan dirinya sesuai apa adanya. Sebenarnya kamu males disuruh ceramah, itu bukan dirimu, bukan bakatmu, tapi kok ya terpaksa karena kamu jadi mahasiswa UIN.
Akhirnya kamu paksa-paksain belajar ceramah, kamu paksa-paksain adzan, jadi tidak karu-karuan. Kasihan yang dengerin jadi males ke masjid. Wong bukan jiwamu untuk adzan dipaksa untuk adzan, ya tidak karu-karuan. Zaman saya KKN dulu ada temanku itu yang terpaksa harus adzan. Saking stresnya, begitu teriak pertama yang keluar bukan Allahu Akbar tapi Bismillah. Teriak sudah ancang-ancang, pokoknya yang penting keras mau adzan itu. Mungkin saking stresnya karena nggak pernah adzan, dipaksa adzan ya nggak mikir dia, pokoknya sing metu tiba-tiba Bismillah. Jadi wah, iya lah, dia tidak bisa jadi dirinya sendiri akhirnya kan, karena dipressure oleh masyarakat yang pakai logika crowd, pakai logika kelompok. Oke, itu kritiknya pada Hegel. Dan ya, jadi kita berpikir selalu pakai meshing of society, jadi sosiologi massa. Dan orang akhirnya ketika kehilangan crowdnya, ketika kehilangan kumpulannya, dia merasa asing bahkan terhadap dirinya sendiri. Ketika kamu dipisah dari UIN-nya, dipisah dari Maduranya, dipisah dari bapaknya, dipisah karena kamu terbiasa tidak dipisah. Begitu dipisah kamu sendiri bingung lah, terus mau ngapain. Jadi orang tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Dia justru merasa hampa kalau terpisah dari kumpulannya. Dan itu problem sebenarnya. Dan yang disebut crowd, logika crowd itu kan logika, kalau dalam agama namanya logika mazhab. Dan kamu melakukan sesuatu, bertindak sesuatu ya tergantung crowdmu. Yang NO ya kayak gimana NO dan kamu ikut ke sana. Meskipun kalau ditanya NO ya kamu bingung jadi dalilnya apa ya kamu tidak tahu. Pokoknya NO biasanya gitu ya kamu gitu. Kamu pasrah total pada para ahli. Kalau di situ tak terjemah letterlek, para ahli untuk menunjukkan jalan yang benar dalam crowd. Yo kata kiai-kiainya gitu. Yang biasanya Muhammadiyah, ya pokoknya Muhammadiyah biasanya tidak kunut Pak. Lu dalilnya tidak kunut itu apa? Tidak tahu ya. Pokoknya tidak kunut itu aja Pak. Yang kunut juga begitu. Yang terawih 11, kok terawih 11? Saya kan Muhammadiyah. Oh iya, Muhammadiyah. Yang NU, saya kan NU, makanya terawihnya 23. Kalau ditanya dasarnya tidak ngerti, pokoknya NU dan Muhammadiyah gitu aja, selesai. Dan sekarang jarang orang debat tentang terawih 11-20 kan, karena memang sudah jarang yang terawih. Jadi orang jadi hamba kalau dipecah dari crowdnya. Dan meskipun kamu tiap hari bilang kita tidak boleh taklid, termasuk kelompok yang menyuarakan jangan taklid, itu sebenarnya dia taklid. Kalau nggak percaya, orang yang tiap hari marah-marah harus kembali pada Quran hadis harus takonono siji-siji aktivitasnya. Kalau dia melakukan apa, yang ini dalilnya apa, ayo, yang ini dalilnya apa, dia juga stres mesti. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia sudah masuk crowd, dia sebenarnya cuma ngikut aja logikanya kelompoknya. Dia tidak pernah berpikir sendiri, tidak pernah mengekspresikan keinginannya sendiri. Makanya kadang-kadang kumpulan itu berbahaya. Mending sendiri-sendiri. Ya kayak kamu itu loh, kalau pas lagi ngerombol sama teman-temanmu yang cowok-cowok misalnya, ada cewek lewat, wah teriak-teriak, suwe-suwe, tepuk tangan. Ya, begitu sendiri-sendiri ketemu, kamu mengkerlet. Iya kan? Kalau banyak temennya kayak ya Allah, kamu tidak tak sulitan segala. Ketemu satu-satu, kamu mengkerut, ngomong melegak-meleguk. Kamu nggak bisa mengekspresikan dirimu sendiri kecuali dalam crowd. Makanya demo jadi bahaya kan. Kalau sendiri-sendiri kamu nggak berani loh teriak-teriak kayak waktu kamu demo itu, bakar-bakar kayak apa. Tapi begitu bareng-bareng berani kamu kan. Kenapa? Kamu ngikut aja dengan logika kelompok. Kamu nggak bisa ekspresi diri sendirian. Makanya cara paling gampang untuk membubarkan demo, bubarkan satu-satu, dipanggil, ayo ikut makan yuk. Bubar, tinggal sendiri-sendiri setelah mungkin ngamuk. Karena tidak bisa, karena dia selalu ikut logika kelompoknya. Dan itu cirinya manusia.
Dan itu sebenarnya yang dikeluhkan oleh Kierkegaard. Orang tidak bisa otentik, tidak bisa jadi dirinya sendiri. Dan bahkan orang nyaman dengan konsep-konsep abstrak yang dibikin dia sendiri. Biasanya kan bikin label-label, bikin identitas untuk bikin nyaman. Kalau NU itu tradisionalis, menjaga tradisi. Konsepmu kan, kalau Muhammadiyah kita pemurnian, membersihkan agama dari TBC. Nah, itu sebenarnya konsep-konsep label-label yang kamu bikin untuk nyaman di tengah masyarakat. Madura itu meskipun gayanya kayak gitu, tapi hatinya lembut loh. Nah itu loh, itu konsep abstrak sebenarnya. Orang Jawa itu kelemak-kelemek, tapi jangan salah, kalau sudah waktunya, waktunya itu kapan? Tapi kan konsepnya, kalau dibikin konsep seperti itu, dan biar kamu nyaman dengan konsep-konsep abstrak itu. Padahal konsep ideal, konsep abstrak, imajinasi sosial itu kan barang tidak kelihatan. Yang penting kan eksistensinya. Saya itu sebenarnya rajin loh Pak, cuma ya kebetulan aja semester ini jarang masuk. Ayo podo wae. Gak ada gunanya sebenarnya rajin itu, gak ada gunanya. Yang penting tiap hari gak masuk, kan kenyataannya itu berarti kamu males. Kan itu aja kesimpulannya. Sebenarnya rajin itu kan namanya konsep abstrak, tapi kamu sangat senang sekali dengan hakikat esensi yang sebenarnya ini tadi. Dan itu yang sering jadi sumber masalah. Kamu seolah, jadi kadang-kadang kamu merasa besar, tapi sebenarnya kamu tidak besar. Kamu merasa minder, sebenarnya kamu jangan minder. Kamu merasa pintar, sebenarnya mungkin belum. Karena kamu ikut logika crowdmu aja. Tuh. Ya kayak anak ABG itu loh. Kalau sudah gayanya kayak Jerry Bell, merasa wah berarti aku sudah kontemporer, berarti aku sudah tidak ketinggalan zaman. Berarti kan selalu begitu, karena logika kelompok. Problem pertama. Problem kedua, dari logika kelompok memunculkan problem kedua, namanya otentisitas. Banyak kita yang inauthentic, jarang di antara kita yang otentik. Jadi inauthentic itu karaktermu, kebutuhanmu sebagai individu kamu cuekin. Yang kamu dahulukan adalah institusi-institusi, kelompok-kelompok, konsep-konsep abstrak. Yang itu yang kamu angkat di atas dirimu sendiri. Dan itu bagi Kierkegaard itu yang bikin kamu tidak otentik jadi manusia. Kamu harus jadi manusia otentik. Boleh kamu NU, boleh kamu Muhammadiyah, boleh kamu jadi apapun, tapi letakkan dirimu sendiri di atas kelompok-kelompok itu, di atas nilai-nilai itu. Jadi kalau NU ya, NU versiku lo ya, harus begitu. Jadi NU sesuai yang kupahami lo ya, NU sesuai tafsirku lo ya. Jangan dibalik. Aku ikut manut apa kata NU. Kalau kayak begitu berarti tidak otentik. Aku manut apa kata takmir, berarti tidak otentik. Harus kamu di atasnya. Ngaji ini, ya kamu ikut apa kataku, tapi kamu harus meletakkan diri di atas nilai-nilai ngaji ini. Ya terserah Pak Faiz ngomong apa, yang penting menurutku pasnya itu kayak gini, harus begitu. Jangan kamu dengarkan terus yes pokoknya yes kuis bener, jangan gitu. Kalau kayak gitu berarti kamu ikut logika crowd, logikanya orang banyak. Harus kamu olah informasi yang masuk malam ini di kepalamu, kamu olah versimu, baru kamu jadi manusia yang otentik. Kalau kamu telan mentah-mentah, tidak akan jadi otentik. Kamu akan selalu diasosiasikan dengan nek yang menurunkan versinya Pak Faiz, versinya Pak Amin beda lagi, versinya Pak Anu beda lagi, mesti gitu. Akan yang diingat orangnya, tapi orang harus ngerti versimu. Nah, kalau versimu otentik, dan kalau otentik mungkin kamu akan diingat orang. Tapi kalau tidak otentik, orang akan nggak tahu siapa kamu. Yang diingat ya klaster besarnya, yang diingat kelompok di mana kamu bersandar. Oh ini mahasiswa UIN angkatan sekian, selalu begitu. Dirimu sendiri nggak diingat. Yang diingat alma matermu, yang diingat orang tuamu, yang diingat kampusmu, yang diingat kelompok pengajianmu. Selalu begitu. Kamunya sendiri nggak ada yang nyadar.
Tidak ada yang hilang. Syukur-syukur kamu bisa jadi patron. Jadi patron itu justru kamu yang otentik diikuti orang lain. Oh, temennya ini toh, wah yang itu toh, itu enak. Jadi itu sudah jelas berarti kamu otentik itu. Orang jadi followermu kalau di Twitter. Jangan kamu yang follow terus. Jadi yo follow back sopo gitu. Itu otentisitas. Jadi caranya dikekat ya kita harus otentik. Jangan jadi manusia yang menurut dan ikut-ikutan. Sekarang kan kalau mahasiswa kan biasanya gitu. Bikin skripsi aja ya, sak skripsi 80 halaman itu yang 75 isinya menurut Nurholis Majid, menurut Mukafe, menurut. Jadi mahasiswa kok menurut. Setiap paragraf ono footnote, ini kapan kamu mikir sendiri? Itu kan tidak otentik namanya, nggak ada yang baru. Tidak apa-apa, agak aneh, agak nyeleneh, tapi otentik. Itu bagi saya skripsi yang bagus daripada tebel luar biasa, mengisinya kayak clipping. Ambil dari sana tempel, bawahnya ambil dari sini tempel. Wah, referensinya 20 halaman, cuma ya dipotong-potong tempel, potong tempel. Ya tebel, cuma tidak otentik. Yang kayak gitu sudah banyak. Sebenarnya kalau saya referensi nggak perlu terlalu banyak, 10 gitu aja skripsi menurut saya sudah cukup. Hanya sekarang kontribusimu apa wis di skripsi ini? Ada sesuatu yang baru yang kamu temukan nggak? Itu menurut saya lebih penting. Bukan mekanisme idenya nggak ada, salah nih, harus ada. Menurut sekarang skripsi kan mesti gitu, sibuk dengan tata tulis. Menurut saya itu sekunder. Yang primer itu skripsimu ini ngasih tambahan ilmu apa bagi dunia ilmiah akademik. Kalau ada urusan di sini acak-acakan gampang diatur belakang, tapi skripsimu kontributif. Boleh kamu terbitkan jadi buku kalau kayak gitu. Tapi kalau sekedar clipping jangan, nanti kamu malah jadi masalah, dianggap plagiasi malah. Jadi bikin aja gitu, dan tidak perlu tebel-tebel. Di luar itu zaman saya di Australia itu saya lihat ada proposal disertasi malahan itu cuma 2 halaman. Proposal disertasi merong halaman sini isinya. Penelitian tentang ini dengan metodologi ini, ingin menemukan ini, selesai. Dan di ACC jelas karena tegas gitu loh. Daripada kamu bikin proposal 20 halaman untuk bosnya 18 halaman. Ngomong apa wae, kiri kanan ngalor gitu. Habis itu skripsi ini menanyakan ini apa? Basa-basi 20 halaman tadi buat apa? Gak nyambung. Tapi itu yang sering dilakukan. Dan akhirnya apa? Tidak otentik. Kamu gak nyumbang apa-apa. Nah, itu problem otentisitas. Dan hari ini kan orang selalu sibuk dengan otentisitas. Itu pelajaran berharga. Kemarin Anggito Abimanyu itu kan dianggap plagiasi. Kenapa? Karena tidak otentik miliknya sendiri. Pokoknya elek-elek rapopo, yang penting 2 EDW kan gitu, kayak katanya orang Jawa itu loh. Elek ya ben, yang penting urip kan ngono nek wong Jawa kuwi. Lho itu semboyan yang luar biasa. Urip jangan diartikan sekedar hidup loh ya. Hidup itu berarti kamu eksis gitu loh. Elek ya ben, yang penting eksis kan bahasa lainnya gitu. Biasanya kan motor-motor pitung itu ada tulisannya gitu. Elek ya ben, yang penting urip kan. Jadi hidup lah, tidak apa-apa. Jelek-jelek dikit, ada kurangnya, ada, tidak apa-apa. Yang penting kan kamu eksis jadi dirimu sendiri. Itu otentisitas. Nah, dari otentisitas inilah terus, nah kalau gitu yang disebut eksis itu apa sih katanya? Yang eksis secara otentik itu, nah ini baru kita masuk ke pembahasan eksistensialismenya Kierkegaard. Yang tadi itu latar belakangnya. Jadi katanya Kierkegaard, yang namanya eksistensi itu hanya bisa diterapkan pada manusia. Di luar manusia nggak bisa eksis. Jadi eksis itu sama dengan sadar, paham, ngerti apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di sekelilingmu. Itu eksis. Di luar manusia nggak bisa.
Monyet, binatang, tumbuhan, barang itu tidak bisa eksis. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Kayak robot itu kan kelihatan bisa eksis, bisa ngapain, tapi dia tidak sadar. Maka dia sebenarnya tidak eksis. Yang bisa eksis satu-satunya hanya manusia. Jadi eksis berarti hidup, tidak hanya mekanis, namun juga sadar, personal, dan subjektif. Sadar itu berarti kamu ingat, kamu paham, kamu ngerti. Personal dan subjektif itu berarti yang terjadi itu adalah versimu, bukan versi yang di luar dirimu yang dipaksakan masuk padamu. Nah, itulah yang disebut eksis. Dan eksistensi itu deadness, bukan whatness. Kalau deadness itu maksudnya tentang itu loh. Kalau itu kan bisa dilihat, bisa ditunjuk. Itu eksistensi. Bukan whatness, bukan esensi. Karena kalau what itu kan biasanya abstrak, universal. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud? Apa itu selalu ngomong sesuatu yang abstrak. Tapi kalau deadness, kalau keituan, nah itu biasanya bisa ditunjuk, bisa dijangkau oleh indera karena itu. Kalau saya ngomong itu kan biasanya objeknya jelas. Maka eksistensi itu deadness, kalau esensi itu whatness. Dan orang harus hidup di level deadness. Kalau cuma whatness itu masih mimpi, masih utopia, masih ideal. Tapi kalau sudah deadness, itu berarti sudah kenyataan. Islam itu agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang baik untuk semua manusia. Itu whatness. Kalau deadness itu kamu bisa nunjuk, loh itu lo Islam, damai toh, rukun toh, loh itu lo Islam, rahmatan lil alamin toh, itu berarti sudah eksis. Kalau tadi yang masih konsep, masih teori, itu berarti masih esensi, masih whatness, masih belum eksis, masih konsep. Ya kayak tadi loh, saya itu sebenarnya rajin pak, itu whatness yang sebenarnya. Kalau deadness, loh itu loh pak, saya di absen, datang tiap hari kan, nah itu deadness. Itu namanya eksistensi, bisa ditunjuk sesuatunya. Terus ada lagi, nah pribadi, diri, subjek yang eksis itu sifatnya dialektika, sifatnya dialektis. Ini sebenarnya ngambil dialektikanya Hegel. Cuma kalau di Hegel yang dialektika itu ide. Dari ide yang namanya tesis, ketemu ide baru namanya sintesis, melahirkan ide yang lebih antitesis melahirkan ide yang lebih baru namanya sintesis. Jadi kalau di Hegel kan dialektika itu tesis, antitesis, sintesis, tesis, antitesis. Jadi pengetahuan dianggapnya berkembang seperti itu. Kalau di Kierkegaard, enggak. Dialektika itu bukan kayak gitu. Dialektika itu adalah dialektika eksistensial. Kalau pakai dialektikanya Hegel, kamu akan jadi mesin kayak robot. Karena ada tesis, nanti pasti keluar musuhnya antitesis. Dari antitesis mesti keluar persamaannya, keluar ide baru, gabungannya namanya sintesis, kan selalu begitu. Dan mekanisme kayak gini yang bisa hanya mekanisme robot. Kalau hidupnya manusia nggak bisa seperti itu. Hidupnya manusia itu dialektika eksistensial. Ada lompatan-lompatan, nggak runtut kayak gitu. Kuncinya bukan pada prosesnya, tapi kuncinya pada subjeknya. Logikanya bukan both and itu sintesis, gabung jadi satu. Tapi either or itu kalau nggak ini ya ini. Maksudnya tergantung keputusannya manusia. Agama itu ada yang formalis, ada yang substansialis. Kamu milih mana? Saya milih formalis pak, saya mau jadi garis keras. Itu kan keputusanmu, keputusannya subjek. Jadi tidak tergantung dialektika. Kalau di Hegel kan dialektika sejarah. Karena bapakmu Islam, ibumu Islam, ketemu sintesis, jadilah kamu seorang muslim yang gabungan antara bapak sama ibu. Bapakmu NU, ibumu Muhammadiyah, digabung jadi satu, kamu Muhammadiyah NU misalnya. Nah, itu kan sintesis. Karena kamu A, karena pacarmu B,
keras, kamu keras, maka besok kalau kawin jadilah sintesis keluarga yang sama-sama keras misalnya. Nah, itu sintesis kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu katanya Kak Kierkegaard. Semuanya tergantung keputusan subjeknya. Pacarmu keras, kamu keras, mungkin kalau di rumah tangga nggak jadi sintesis sama-sama keras, mungkin malah sama-sama sadar, oh ya aku keras, dia keras, tak turunkan levelnya, terus malah jadi sepi rumahnya, sama-sama sadar. Nah, itu kan individunya yang memutuskan mau tetap keras atau jadi tidak keras, sama-sama menekan terus jadinya malah sepi. Nah, itu namanya lompatan eksistensial. Logikanya either or. Jadi hidupmu itu tergantung keputusanmu, milih ini apa ini, itu kan either or. Ya kalau mekanis itu mungkin kamu yang Islam ya sampai besok Islam aja. Tapi toh ada orang tiba-tiba keluar dari Islam, kan banyak. Atau yang tidak Islam tiba-tiba masuk Islam. Itu kan keputusan individual. Kalau dijelaskan secara dialektis mungkin berat. Gara-gara WTC yang 9 September itu, harusnya logikanya banyak orang terus jadi anti-Islam. Tapi kok malah bisa jadi orang suka Islam terus banyak yang masuk Islam misalnya. Nah, itu kan dialektikanya agak nggak nyambung ya. Harusnya dari tesis WTC keluar antitesis orang yang benci Islam. Dan antitesis dan tesis ini kalau digabung mungkin hasilnya ya perang gitu kan. Tapi kok enggak, malah ada orang gara-gara WTC terus kayak gimana sih Islam ini kok bisa ngebom terus belajar Islam, malah seneng sama Islam, terus memutuskan masuk Islam. Itu kan nggak diduga. Itu namanya lompatan eksistensial. Dan dialektika eksistensial itu tidak bisa ditebak. Kamu yang cakep luar biasa, semua lawan jenis suka padamu. Yang cakep-cakep semua naksir kamu, tiba-tiba kamu milih yang jelek, kan bisa. Dialektikanya nggak nyambung. Harusnya yang cakep pacarnya ya cakep dong. Eman-eman kamu cakepnya kayak gitu pacarnya, aduh, kamu nggak ikhlas kan kalau ada orang cakep pacarnya kok kayak gitu. Tapi itulah manusia. Dia milih dewe. Dia memutuskan sendiri. Mungkin menarik bagi dia beda dengan menarik bagi kamu. Ya kadang-kadang kan bule-bule itu yang mulus-mulus, cakep-cakep. Nyari pasangan Indonesia nggak nyari yang kayak kamu yang mulus-mulus, nyari yang ireng-ireng, yang rodo letek-letek, itu dia senang. Ya kan? Coba aja lihat bule-bule itu. Dan kamu pikir bule kok milih yang kayak gitu, kok mending aku apa ngono kalau. Jadi kan itu namanya lompatan eksistensial. Tidak bisa ditebak. Kadang orang dari radikal sekali tiba-tiba jadi liberal, atau dari liberal tiba-tiba jadi radikal. Ada. Oke, itu namanya dialektika eksistensial. Terus kebenaran itu sifatnya subjektif. Ya seperti tak bilang tadi, kebenaran objektif itu kebenaran yang tidak ada gunanya. Kebenaran objektif itu kayak misalnya tembok ini warnanya hijau, kamu juga bilang hijau, orang Amerika juga bilang hijau, tapi nggak ada gunanya. Yang penting sisi subjektifnya. Sisi subjektifnya itu, lah terus kalau hijau kenapa? Nggak apa-apa sih, bagus terang. Karena kalau hitam kasihan muridnya misalnya. Jadi itu kan sisi subjektifnya. Sisi objektifnya nggak ada gunanya. Yang bermain dalam dialektika hidup kita itu sisi subjektifnya. Gitu. Dewi Persik di penjara. Lo itu objektif berita. Cuma lo terus kenapa kalau dia di penjara? Itu kan tanggapanmu macam-macam. Nah yang tanggapan macam-macam inilah yang namanya eksistensial. Bukan yang objektif, yang data mentahnya. Gunung Kelut, hujan abu, selesai. Nah, itu objektif, nggak pengaruh kalau cuma kayak gitu. Tapi yang pengaruh yang eksistensial. Akhirnya kuliah libur, alhamdulillah. Kan gitu terus kamu kan. Yang lain sumpah kamu alhamdulillah karena kuliahnya libur. Loh itu kan eksistensial namanya. Yang lain memaknai bencana, bagi kamu alhamdulillah waktunya aku presentasi sekarang libur. Eksistensial itu berarti pemaknaannya sesuai versimu, sesuai subjektivitasmu. Dan kebenaran itu bagimu. Maka kebenaran itu sifatnya subjektif, tidak yang objektifnya. Kalau yang objektifnya sih tidak ada masalah. Tidak ada dimensi eksistensialnya. Dia netral. Yang eksistensial itu kebenaran yang sifatnya subjektif.
bagaimana kamu menghayatinya. Al-Qur'annya sama, dia objektif mungkin kebenaran bagi seluruh umat Islam. Tapi kan penghayatan setiap muslim terhadap Al-Quran bisa beda-beda. Ya, kemarin saya ada orang yang ngajak diskusi tiba-tiba, padahal aku males tentang bid'ah-bid'ahan itu kan. Saking jengkelnya sampai tak bilang, kalau sampean pakai definisi Anda tentang bid'ah, maka sebenarnya Quran itu bid'ah. Zaman Nabi kan nggak ada Quran. Yang kamu pegang tiap hari, kamu baca juz 1 sampai 30 itu zaman Nabi nggak ada. Yang bikin zaman sahabat. Terus ada titiknya, ada harokatnya, itu semua bid'ah sebenarnya, bikinan. Jangan mau kalau memang kita konsisten nggak ada bid'ahnya itu. Jadi cari Quran yang tidak ditulis di kertas, tidak dijilid, yang di pelepah-pelepahnya kambing itu, terus modelnya cuma garis sama lengkung sut gitu. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, wis. Ya itu yang asli, nggak bid'ah. Jadi kalau kamu anti bid'ah, jangan sampai kamu pegang Quran yang diterbitkan oleh Surabaya atau Kudus itu. Zaman Nabi nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita harus bersihkan diri dari bid'ah. Kan gitu harusnya loh, nek konsisten. Kalau pakai definisinya dia, bid'ah itu apa? Lah emangnya ada di Islam yang nggak bid'ah? Semuanya bid'ah, sarungmu, celana dalammu itu bid'ah semua. Ya kan? Nabi aja nggak pakai celana dalam, nggak tahu kan? Nggak pernah buka. Oke, jadi eksistensial kan itu namanya pemanaannya. Dia menghayatinya seperti itu. Dia menurut saya kan agak, ya masuk gitu. Padahal dalam Islam itu mungkin 75% itu banyak sekali yang mana yang nggak bid'ah. Dalam puasa ya ada faktor-faktor ijtihadinya. Kapan waktu imsak, kapan itu kan ya ijtihadi ya dalam zaman Nabi nggak ada kan namanya bid'ah. Makanya kalau misalnya lihat awal Ramadan terus pakai alat, pakai anu, tidak boleh, itu bid'ah. Harus pakai mata telanjang. Zaman Nabi nggak ada alat macam-macam, harus dilihat pakai mata, nggak kelihatan ya sudah. Kalau sekarang pakai berarti bid'ah. Kamu sholat pakai sarung itu bid'ah. Makanya kalau sholat nggak usah pakai sarung. Nggak bid'ah, cuma ISIS. Oke. Ya masuk sholat nggak pakai sarung kan kamu nanti dingin. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Nggak usah diterusin ya, diskusi kayak gitu biasanya malah bikin mangkel. Jadi mending nggak usah dibahas. Monggo lah kalau kamu yakin yang itu, yang gitu-gitu ya diyakini aja. Boleh dakwah ke yang lain, tapi jangan maksa, jangan marah-marah, jangan caci maki. Kan prinsipnya gitu aja. Kalau merasa itu kebenaranmu ya monggo. Cuma jangan marahin orang, jangan caci maki orang, apalagi maksa-maksa orang. Setiap orang punya keyakinannya sendiri-sendiri. Oke, level eksistensial kalau di Kierkegaard ada 3. Yang pertama level estetik, yang kedua level etik, yang ketiga puncaknya adalah level religius. Nah, ini silahkan ukur sekarang. Eksistensimu, tadi kamu ingin eksis kan, ada di level yang mana? Level estetik itu level hedonis. Kamu ingin nyari seneng, ingin nyari enak, ingin nyari sukses yang instan, ingin hari ini enak, ingin hari ini nyaman. Itu level estetik namanya. Kalau di Kierkegaard, tokoh besarnya adalah Don Juan. Don Juan itu sebenarnya tokoh fiktif, ada di novel-novel, cuma novelnya diadaptasi ke banyak bahasa, biasanya dijadiin drama kayak karya-karya Shakespeare. Don Juan itu kisahnya, ya Don itu kan kalau di Italia semacam preman, semacam mafia. Jadi Don Juan ini kerjaannya tiap hari gonta-ganti perempuan, kayak Casanova. Nyari seneng perempuan, kekayaan, seneng-seneng dong. Makanya disebut Don Juan. Jadi kalau ada laki-laki kok suka gonta-ganti pacar, itu kan kadang-kadang disebut Don Juan. Nah, karena inspirasinya dari sana. Jadi orang yang hedonis, eksistensinya dia adanya di level estetik. Cakep, maka cari pacar cakep sebanyak-banyaknya, itu estetik.
musuhnya, jadi musuhnya estetik, kalau kamu eksis hanya di level ini, pada titik tertentu hidupmu kamu akan ketemu dengan kebosanan, kekecewaan, keputusasaan. Kalau kamu nggak naik kelas, hanya berhenti pada kenikmatan fisik, paling tidak kamu akan ketemu kebosanan. Atau agak lama lagi pasti kamu akan kecewa dan akhirnya putus asa. Ya gampang sebenarnya contohnya. Coba makan. Makanan yang paling enak bagimu apa wis? Nasi kucing, Pak. Oke, enak kan itu? Makan 1 bungkus enak, 2 bungkus enak, 5 bungkus mungkin masih lumayan kamu enak, 15 bungkus itu kamu sudah muntah sudah. Jadi nggak enak luar biasa. Itu kesenangan fisik. Mau punya pacar aja, mungkin pertama kali punya pacar kamu senengnya luar biasa. 1 tahun agak lumayan, 2 tahun sudah biasa, 3 tahun sudah lirik-lirik sana sini, 4 tahun sudah mulai sering gegeran, 5 tahun kalau pacaran biasanya sudah sangat mungkin bubar sudah. Iya, ada kebosanan pasti. Lo secakep apapun pacarmu, wong kamu lihat cerita selingkuh-selingkuh itu kadang-kadang yang diselingkuh itu jauh lebih jelek daripada pasangan resminya. Kenapa? Ada kebosanan dan itu manusiawi. Ya meskipun jangan bilang selingkuh kan manusiawi berarti. Enggak, problemnya bukan kok terus selingkuh manusiawi, belum berarti makan banyak juga manusiawi, tapi kamu eksismu harus naik level, jangan cuma di level estetik. Itu loh. Jadi kalau kamu berhenti di estetik, kamu akan banyak kecewa. Kayak kamu seneng sama pacarmu, berarti levelnya cuma fisik. Cakep itu tadi, cakep, nyari yang cakep. Lalu cakep itu terbatas ya. Jadi karena cakep itu terbatas ya, nanti ketika sudah tua, sudah gak cakep lagi, kamu akan kecewa. Ada, sekarang kok jadinya kayak gini, habis melahirkan punya anak 3, aduh kok sudah kayak gini ya. Padahal yang lain sekarang, anak sekarang cakep-cakep ya. Ngapain dulu cepet-cepet, jadi gak karu-karuan. Kenapa? Karena fokusmu pada fisik. Loh, fisik itu penting, tapi level awal. Level selanjutnya harus naik kelas. Kalau enggak, ya mesti bubar. Enggak karu-karuan rumah tangga kalau itu. Pacaran juga gitu. Kalau pacaranmu fisik, percayalah masih ada yang lebih cakep dari pacarmu. Mana ada cakep puncak itu, mesti ada yang lebih cakep. Gak ada yang pol pokoknya. Kamu adalah wanita tercantik, gak mungkin. Gombal itu, mesti gombal. Gak mungkin ada kamu. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku temui. Bohong, mesti gombal itu. Enggak, pasti enggak kayak gitu. Karena parameternya fisik. Maka naik kelas, jangan cuma fisik, harus levelnya. Nah, di atas fisik ada level etik. Nah, level etik ini sudah naik kelas. Jadi kalau tadi hanya seneng-seneng yang sifatnya sementara, sifatnya fisikal, nah ini sudah mulai ada nilai-nilai, mulai ada komitmen-komitmen, mulai ada tanggung jawab. Kenapa kok istrinya sudah jelek masih setia? Karena levelnya sekarang sudah etik, sudah ada komitmen, ada tanggung jawab. Makanya kalau dalam Islam itu kan selalu disuruh mawaddah warohmah. Kalau sudah nyampe rohmah itu biasanya sakinah dan tenang. Kalau masih mawaddah itu senang secara fisik. Sebenarnya yang paling elementer biasanya orang menyebutnya awalnya mahabbah. Dari mahabbah terus jadi mawaddah, dari mawaddah terus jadi rahmah dan seterusnya. Makanya kalau yang dikejar mahabbah itu biasanya masih fisikal, masih lihat cakep atau tidak cakep. Yang itu kan kalau di pondok-pondok kan namanya, kalau pelet itu kan namanya ilmu mahabbah. Jadi biasanya yang diserang kan yang kamu sukai, kamu kasih mahabbah kan yang cakep-cakep menurut kamu. Maksud kamu mahabbah yang jelek, mana-mana. Kamu rela poso malam Senin Kemis wiritan kalau malam, wah itu kan maksud yang jelek kan mesti yang cakep. Karena orientasinya pasti fisik. Oke. Nah, kalau di level etik, individu sudah punya kesadaran moral, ada komitmen.
Mungkin pernah tak ceritain dulu waktu saya bikin skripsi yang filsafat cinta itu, bahwa dalam diri manusia ada zat kimia yang diproduksi ketika orang jatuh cinta. Itu yang bikin orang yang pertama kali jatuh cinta itu menggebu-gebu, bersemangat pokoknya. Terbayang terus wajahnya, terus kalau nelpon sekali ngangkat bisa sak jam setengah. Terus pokoknya selalu begitu. Karena memang ada, saya lupa nama zatnya, tapi ini diproduksi limited edition, nggak banyak produksinya tubuhmu itu ketika jatuh cinta. Kalau kamu boros, dipakai terus ini, jadi kamu yang-yangan terus rantai-rantai, pagi siang malam pokoknya selalu dia dan dia. Itu kalau di teori itu sebenarnya zat kimia, dan itu paling lama itu durasinya 2 tahun. Jadi yang kamu sedang pacaran, hati-hati. Kalau kamu boros, SMS-an tiap hari, ngobrol tiap hari, yang-yangan tiap hari, itu 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun itu biasanya sudah beda rasanya. Kenapa? Karena zat ini sudah habis, sudah kehilangan anunya, kehilangan dayanya. Nah, untuk jaga ini biar nggak nyeleweng, dalam proses 2 tahun itu harus naik ke level etik. Mungkin kesetiaan, mungkin tanggung jawab, mungkin komitmen. Kalau nggak ada ini, zatnya sudah habis, ya mesti boleh liane. Meskipun di awalnya menggebu-gebu luar biasa, tapi kalau levelnya masih level itu, ya sudah selesai. Oke, jadi itu level. Kalau tadi contohnya Don Juan, katanya Kierkegaard, di level etik ini contohnya adalah Socrates. Jadi orang yang menaklukkan dirinya sendiri demi prinsip-prinsip moral yang dia yakini, itu Socrates. Meskipun oleh Kierkegaard dia disebut ironi. Ironi itu harusnya tidak begitu. Harusnya nggak sampai mengorbankan dirinya. Harusnya nggak sampai konyol mengorbankan dirinya, katanya, untuk manusia. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena dimensi eksistensial manusia itu memang terbatas. Kalau memang kita nggak bisa ngatasi, yo jangan menyerah dengan cara bunuh diri, katanya Kierkegaard. Harus naik kelas lagi. Kamu jadi orang baik terus secara moral, itu nanti juga ada penyakitnya. Baik tidak mesti enak loh. Baik tidak mesti sukses loh. Baik tidak mesti terus kamu jadi luar biasa loh. Kamu jujur tiap hari, kadang-kadang ujungnya tidak enak. Hidupmu sengsara. Yang lain nggak jujur, suge-suge, kamu yang jujur melarat. Loh, itu kan tidak enak. Kamu sudah berpegang pada visi moralitas, ternyata ujungnya juga kayak gitu. Kamu setia pada pacarmu, masih diputus juga karena ada yang lain yang lebih cakep. Salahku apa? Kamu kan tanya gitu. Loh, aku kan sudah benar, tidak cuma fisik, aku sudah naik kelas ke etik. Aku setia, aku tidak nyeleweng. Kan gitu kamu komplain. Sama kayak Socrates, meskipun dia terus nyerah dan dihukum mati. Kamu yang orang-orang baik kan banyak yang susah hidupnya. Maka katanya Kierkegaard, lo salah, makanya harus naik kelas. Dari etik, jangan berhenti di etik. Ada level yang lebih atas dari etik, yaitu level religius. Beberapa filosof level etik ini puncak. Kayak di Hegel itu level tertinggi manusia adalah level etika, termasuk di Kant. Tapi kalau Kierkegaard, ya iya sih, memang etik itu memang level tertinggi. Level tertinggi yang bisa dipahami manusia. Tapi ada level lebih tinggi dari itu, bahwa yaitu level religius. Kita kan punya Tuhan. Nah, makanya tadi disebut Kierkegaard itu eksistensialisme yang theistic, eksis tapi percaya pada Tuhan. Katanya Kierkegaard, loh, kalau kita berhenti di level etik, kita juga akan jatuh pada keputusasaan. Kamu tiap hari dinasihati, sabar, sabar. Orang sabar itu nanti ketemu sukses di belakang. Kamu nunggu-nunggu gak sukses, sukses sudah sabar sampai tua orang sukses-sukses. Yo sabar, sabar itu gak ada batasnya. Kalau gak ada batasnya, ngapain aku sabar terus, kalah terus.
Kapan berakhirnya penderitaannya kalau nah itu maka katanya bukan kok terus kamu di situ apa naik kelas gitu loh. Naik kelas ke level yang lebih tinggi yaitu level religius. Jadi level religius itu kesiapan dirimu, kemauanmu, kesungguhanmu apa? Kesejatianmu untuk berani berhadapan dengan sesuatu di luar dirimu yang tidak terbatas, yang menguasai segalanya, yang ngatur segalanya, sementara kamu adalah yang dikuasai, yang diatur, yang didominasi, pokoknya selalu jadi satu-satunya yang tidak dipahami bahkan kalau katanya Kierkegaard. Nah, kalau kamu sudah siap ketemu dengan Tuhan secara subjektif eksistensial loh ya, bukan secara komunal formal tadi, maka levelmu akan naik. Kalau kamu bisa bergaul dengan Tuhan, kamu bisa akrab sama Tuhan, levelmu akan naik dengan segala karakter Tuhan. Jadi level naik gimana? Begitu kamu bisa dekat sama Tuhan, maka ya kayak para sufi itu loh, semua yang duniawi, semua yang sementara, bahkan semua moralitas etis itu sudah ada di bawah. Kamu gak sukses pun gak akan kecewa. Kamu dikhianati orang pun gak akan stres. Kenapa? Di sebelahmu ada Tuhan. Ada sesuatu yang gak terbatas, yang gak terjangkau, tapi dia meliputi semuanya. Cuma Tuhannya bukan Tuhan formal, Tuhan ritual, tapi Tuhan yang kamu serap, kamu hayati sehari-hari secara subjektif dalam hidupmu. Nanti kita lihat. Jadi Tuhan bukan pemikiran, bukan konsep, bukan teori. Tuhan itu kedekatan. Jadi Kierkegaard sangat mengkritik orang yang terlalu banyak omong tentang agama, terlalu banyak mikir tentang agama, terlalu banyak diskusi tentang agama dan Tuhan. Akibatnya seperti hari ini. Zaman saya kapan itu ya, pernah ada orang, pokoknya orang luar, saya lupa Amerika atau Kanada, ke UIN. Terus ngobrol-ngobrol tak tanya, kok di tempat sampean jarang ya ada kerusuhan agama, sementara di tempat saya di Indonesia ini banyak orang tawuran gara-gara agama. Jawabannya simpel, lah karena kamu tiap hari bahas sih, terlalu banyak kamu diskusikan, maka terus jadi jelas mana kawan mana musuh. Terus biar aja dihayati masing-masing, biar jalan sendiri-sendiri. Begitu tiap hari kamu diskusikan, ya akhirnya wah berarti kamu beda sama aku, berarti kamu musuh ya, terus itu tawuran. Nah, untuk meminimalisir konflik, nggak usah lama-lama diskusi, nggak usah kebanyakan forum seminar nasional dialog agama, biar aja sudah yang yakin kebenarannya, jalan aja sesuai kebenarannya sendiri-sendiri. Semakin sering didiskusikan, semakin rentan ada konflik. Nah, katanya Kierkegaard, jangan banyak-banyak mikir tentang Tuhan, dihayati aja langsung. Ngapain kamu capek-capek mencari Tuhan dengan filsafat, mencari Tuhan dengan teologi, mencari Tuhan? Ngapain kamu cari-cari, emangnya Tuhannya hilang? Dia ada, selalu terlibat dalam hidupmu. Makanya katanya Kierkegaard, membuktikan ada atau tidaknya Tuhan itu sia-sia. Istilah membuktikan berarti kamu pakai akal, ya kan? Pakai akal budimu. Padahal kamu kan sudah tahu Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Kalau bisa dijangkau dengan akal, mungkin dia tidak jadi Tuhan. Kalau akalmu bisa nangkep persis, oh ternyata Tuhan itu kayak gini, tingginya 15 meter, jenggotnya mungkin dia tidak jadi Tuhan. Dia jadi Tuhan itu karena itu tadi, misterius, gitu loh. Kalau bahasanya untuk kan mysterium tremendum et fascinatum, misteri yang menggetarkan tapi mencengangkan, mempesona. Itu Tuhan. Jadi sesuatu misteri berarti tidak jelas, nggak bisa dijangkau. Tremendum, menggetarkan. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang kamu serap, dan cirinya bisa kamu serap, kamu tergetar tiap kali ketemu Tuhan. Kalau belum berarti sebenarnya kamu belum pernah ketemu.
agamamu masih ritualistik, formalistik tadi. Kalau masih disebut Allah, kamu merasa dekat sama Allah. Tapi kalau istilah Allah, kata-kata Allah, keberadaan Allah tidak bikin kamu tergetar, sebenarnya kamu belum pernah menyerap dia. Dia masih berjarak sama kamu. Kamu masih formalitas. Nah, katanya Kierkegaard diserap. Bukan dengan logika, dengan penghayatan. Hayati keberadaannya secara eksistensial. Libatkan dia dalam hidupmu. Dan itu kelemahannya kelompok beragama di Denmark zaman itu. Ya kalau Kierkegaard ngomong Tuhan, ya Tuhannya dia. Nah, tinggal kita pinjam untuk Tuhan kita. Atau kita bodohin. Bahkan lebih parah kondisi kita. Ya kan? Tiap hari kamu dengar nama Allah, tiap hari Allah disebut. Harusnya setiap kali dengar adzan yang Allahu Akbar itu kamu tergetar. Karena dia Tuhanmu, sesuatu yang luar biasa, yang misterium, tremendum, fascinatum, yang menyapa kamu, yang memanggil kamu. Tapi kan tiap hari kamu cuek. Kadang-kadang habis maghrib kamu nongkrong, ngerokok-ngerokok, begitu dengar adzan, alah baru ini wis isak. Ya? Dipanggil Tuhannya malah ngerundel. Gimana? Apalagi pagi-pagi subuh-subuh ada baru tidur sudah subuh. Karena harus di situ. Apalagi kuliah, kadang-kadang kuliah lagi asik ceramah tiba-tiba Allah ada ganggu kuliah ini. Kok adzan aja? Buat adzan jangan rame-rame, adzan kok nggak boleh rame-rame. Kamu sedang dipanggil oleh Tuhan, tapi kamu nggak kaget sedikit pun, malah berubah. Keberagamaanmu masih formal. Terus kamu diskusi, gimana jawab adzan? Ini problemnya bukan jawab adzan dan tidak jawab adzan. Ketika Tuhanmu manggil, kamu kaget nggak? Kamu tergetar nggak? Kamu ingat dia nggak? Kamu kan jarang gitu. Yang kamu ingat pokoknya kamu terganggu aja gara-gara suaranya adzan. Dan kamu terus diskusi. Kira-kira kalau ada adzan 10 yang dijawab adzan yang mana? Ayo, dan kamu rame diskusi itu kan. Kamu lupa bahwa itu sebenarnya panggilan Tuhan, bukan masalah berapa jumlahnya. Kalau dipanggil Tuhan, kamu datang nggak? Kan itu aja masalahnya. Bukan masalah mana yang harus dijawab. Berarti Tuhan sebenarnya masih tidak eksistensial, tidak kamu hayati. Tuhanmu masih formalistik, ritualistik, kayak kritiknya Kierkegaard. Nah, kalau di bukunya Kierkegaard ada judulnya Fear and Trembling. Fear itu rasa takut, trembling itu rasa gemetar karena kagum. Nah, berhadapan, kalau bahasa sufinya itu semacam khauf dan roja. Jadi sama Tuhan itu kamu jangan sembrono, hati-hati, harus ada takutnya. Tapi juga jangan pesimis, harus penuh harap, karena Tuhan itu maha pemaaf dan maha penyayang. Jadi agak kontradiksi, tapi seperti itu bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu Rahman Rahim, tapi juga Syadidul Iqab. Kamu hayati paradok-paradok ini. Dan itu sebenarnya yang banyak dibahas oleh Kierkegaard. Contohnya orang yang sampai level eksistensial religius itu Ibrahim. Ya kalau bahasanya Kierkegaard bukan Ibrahim tapi Abraham. Nah, Ibrahim ini sudah nyampe level ini karena dia sudah melewati level etika dan sampai level religius. Makanya itu teleological suspension of ethic. Jadi etiknya dihentikan demi agama. Jadi cirinya Ibrahim itu ada 3. Yang pertama infinite resignation, kepasrahan total pada Tuhan. Itu cirinya yang sampai level religius. Jadi, dan ini kenapa kok kayak gini ya filosofnya Kierkegaard? Ya karena dia punya banyak sekali kekecewaan dalam hidupnya yang dia nggak bisa ngatasi, seperti yang bayangkan di awal tadi. Dan yang bikin dia terhibur pada akhirnya adalah ketika dia bisa komunikasi langsung, merasa bisa bergaul akrab sama Tuhan. Ketika dia mungkin berusaha melakukan itu, infinite resignation, sudahlah dipasrahkan aja semuanya pada Tuhan, biarin dia yang ngatur. Dan ketika kesadaran ini muncul, maka akan diiringi kesadaran bahwa ternyata selama ini kesalahan besar kita adalah kita tidak sadar bahwa kita butuh Tuhan. Oh banyak, kesadaran bahwa kita butuh Tuhan itu sering hilang dalam hidup kita. Kalau ada kesulitan, kamu mikir sampai pening, kamu lupa bahwa kamu punya Tuhan. Seolah-olah hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah, seolah-olah akalmu yang bisa ketemu solusi. Padahal mungkin tidak. Kadang-kadang masalah itu kamu pikir sampai pening tidak ketemu,
Begitu kamu lepaskan, sudahlah tak ikhlasin aja, jadi solusinya datang. Dan sering kamu lupa bahwa yang kamu butuhkan sebenarnya Tuhan. Itu katanya Kierkegaard. Infinite resignation, pasrah tanpa batas. Jangan setengah-setengah kalau pasrah. Ya apa-apalah, saya dikasih istri nggak cakep, yang penting dapat istri. Itu dapat ya, kalau lumayan lah cakep dikit juga nggak apa-apa. Nanti kamu selalu tawar-menawar sama Tuhan. Kepasrahanmu nggak total. Ya Tuhan, kupasrahkan semuanya padamu, tapi kalau bisa ya aku kasih inilah. Nah itu ya. Kamu masih nawar. Kan biasanya kamu kritis kan kalau berdoa itu. Sekarang hari ini kan senengannya gitu kalau berdoa. Kayak orang baca puisi, kayak orang baca berita gitu kan. Malaikatnya mungkin capek, tapi ini mau minta apa atau kok suwe banget. Karena kadang gitu kalau, ya Tuhan, aku tahu bahwa Engkau Maha Kuasa. Kesuwen jari malaikatnya jaluk apa? Kedawan. Pengantarnya wajah kadang-kadang sampai lali mau minta apa. Ya kan, infinite resignation, pasrah total aja. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, katanya Kierkegaard. Dan kalau kita sudah bisa infinite resignation, maka kita akan see night of faith, pejuang keimanan. Dan pejuang keimanan, night of faith, itu is delighted. Dia hidupnya selalu enjoy, selalu senang, selalu ceria. Tidak ada kesedihan, tidak ada pesimisme, tidak ada putus asa, tidak ada kecewa. Kalau kita sudah nyampe pada infinite resignation, jadi kepasrahan total. Apapun yang dialami, oh kayak gini tuh skenarionya Tuhan. Oh jadi selalu senang, ceria, semuanya ditanggapi dengan senyum. Allah mengurusan dunia, saya kok dipikir sampai segitunya. Yang penting Allah masih ridho dan seterusnya. Para sufi biasanya ahli di bidang ini. Makanya orang yang keberagamaannya sangat tinggi, para sufi, para aulia itu jarang yang merenut. Wajahnya mesti enak dilihat karena selalu tersenyum. Merenut aja enggak, apalagi ngamuk, apalagi sampai banding orang, meeting orang. Nah, berarti belum, levelnya masih jauh gitu. Kalau para sufi, dia nggak usah ngomong, kamu lihat wajahnya saya sudah tentrem. Nggak usah ceramah, kamu lihat wajahnya sudah nyaman. Karena enak, dia selalu delighted. Dia selalu ceria, dia selalu enjoy, menikmati hidup. Karena semuanya sudah dia pasrahkan total pada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggetarkan hatinya selain Tuhan. Ketemu apapun, menyenangkan ataukah menyedihkan. Apakah yang ngaji banyak atau tidak ada yang datang, tidak kaget. Biasa aja. Kayak kamu jadi takmir kan, duduk, pembicaranya sudah datang ini, datang cuma 2, gimana ini? Kan kamu stres itu, biasa aja. Gak kaget, oh khawatir, gitu kok malah kaget. Gusti Allah sudah punya skenario sendiri. Pasrahkan aja, kamu sudah berusaha total. Wis diumumkan yang Facebook balik urusan lainnya sampai kaya wis. Oke, night of faith is the night, ceria. Dan yang terakhir, bukti paling nyata adalah ketika ada teleological suspension of the ethic. Ketika teleologisnya etika itu bisa di-cut. Kayak ketika Ibrahim mengorbankan anaknya. Tak sebut anaknya saja, karena kalau di Kristen itu yang dikorbankan bukan Ismail tapi Ishak. Itu bukti paling tinggi ketika orang pasrah. Bukti paling tinggi ketika orang sudah melampaui level etika. Bunuh apalagi anaknya sendiri, itu secara etika sudah luar biasa dosanya. Tapi dilakukan juga oleh Ibrahim. Kenapa? Karena itu perintahnya Tuhan. Dan kalau sudah bisa nyampe di level ini, itu sudah sampai puncaknya religiusitas. Jadi perintahnya Tuhan seperti apapun, bahkan sampai bunuh anaknya sendiri bisa dijalankan. Tidak usah nawar, jangan pakai akal. Kalau kamu pikir pakai akal, nah iya Pak, tapi tetap nggak rasional itu Pak. Kalau kamu masih gitu, masih levelmu memang masih belum nyampe. Levelmu harus nyampe Ibrahim dulu, harus nyampe Khidir dulu, baru kamu bisa maklum. Sampai hari ini kan kamu masih komplain sama Khidir. Kok tiba-tiba ada anak kecil main-main gak ngapa-ngapain dibunuh? Itu akalmu memberontak luar biasa mungkin. Sama seperti Musa. Mungkin memang belum mangkom kita nyampe ke sana. Kita masih gak rela.
Kan masih kecil, dia bisa dinasehati, bisa dididik biar nggak jadi murtad, kan bisa. Tapi tidak nyampe level kita. Kalau kamu sudah bisa paham dunia ini, paham bahwa memang Ibrahim harus bunuh anaknya, memang Khidir harus bunuh anak itu, dan berarti kamu sudah nyampe di level ini. Berarti Tuhan sudah jadi nomor satu, kamu sudah melakukan kepasrahan total, dan apapun yang terjadi kamu nggak keberatan. Dan itu yang dialami oleh Ibrahim, bahkan Ismail. Ismail ini luar biasanya karena dia masih kecil. Jadi masih belum, paling kalau sekarang ya TK atau SD kelas 1. Tapi dia ngerti bapaknya terang-terangan mau dibunuh. Itu kan yang kalau saya lupa di kitab apa itu asal mula kenapa setan itu kok matanya cuma satu. Sebenarnya dulu matanya dua, cuma ketika Ismail mau dibunuh itu, terus dia mendekati Ismail. Ismail, kamu jangan mau dibunuh, masa dibunuh, kamu masih gitu. Ismail, enggak apa-apa. Bolak-balik, kamu kok mau dibunuh? Jengkel akhirnya, dia ngambil batu, dilempar setannya, terus kena matanya satu itu. Jadi akhirnya setannya matanya tinggal satu. Tapi itu ada di kitab, saya lupa kitab kuningnya. Tapi matanya setan satu itu karena dilempar oleh Nabi Ismail. Oke, jadi makanya gelarnya Ismail itu kan Zabihullah, sembelihannya Allah. Dan jangan takut ketika religiusitas itu puncak, Allah ngasih ganti. Dan gantinya double. Anaknya tetap dapat tambahan kambing, dapat tambahan Allah. Dan sebenarnya kenapa tadi kok Kierkegaard pertunangannya diputuskan? Pacarnya tadi kan tak ceritain di awal. Kok ujuk-ujuk Regina Olsen diputus? Karena dia pingin kayak Ibrahim dan Ismail. Bayangannya Kierkegaard, kalau Regina tak putus, Tuhan akan memberikan double padaku. Reginanya ya dapat, Allahnya ya dapat. Kayak ketika Ismail mau disembelih, ternyata enggak. Makanya ketika Regina kok terus nikah sama laki-laki lain, dia stres lagi. Itu Kierkegaard. Kenapa ya? Mungkin ini urusan, kalau dalam Islam itu urusan maklum. Kalau belum saatnya ya jangan. Ya kayak saya tiba-tiba, tadi malam aku mimpi kamu harus tak bunuh karena dari Allah lo ini. Kamu kan gak percaya, kenapa? Ya memang belum levelnya, belum makomnya, bukan tempatnya. Dan itu yang dilakukan. Cuma ini nanti prinsip ini jadi namanya rumusan universal kalau dijadikan. Jadi kalau kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan, yang kita korbankan akan kembali dan kita akan dapat tambahannya banyak, termasuk dapat Tuhan juga. Ya meskipun kita nggak sukses, tapi prinsipnya boleh diyakini. Jadi kalau ada sesuatu yang demi Tuhan kita korbankan, kita nggak akan kehilangan apa-apa karena itu akan kembali, bahkan lebih. Dan yang lebih menyenangkan adalah kita dapat Tuhan juga. Kita dapat Allah juga. Ya kayak kamu ngasih sesuatu ke pacarmu kan, kamu kehilangan sesuatu tapi dapatnya kan lebih banyak dan lebih enak. Di luar yang kamu berikan pada pacarmu paling berapa, kan gitu. Dan itu logika. Kalau di Kierkegaard disebut formula universal, rumusan yang universal. Jadi pedoman itu. Makanya kamu jangan pelit sedekah, jangan pelit nolong orang, karena yang kamu keluarkan itu akan kembali pasti, nggak mungkin nggak. Wong Tuhan itu ngerti, nggak mungkin Tuhan itu bohong. Dan yang paling enak adalah bukan kembalian dari Tuhan, tapi kedekatanmu sama Tuhan. Itu yang lebih menyenangkan. Asal niatnya ikhlas, bukan lillahi ta'ala. Ikhlas hanya lillahi ta'ala, bukan karena yang di luar lillahi ta'ala. Nah itu yang ceramah kayak gini ini Kierkegaard loh ya, filosof, bukan kiai. Hikmah itu kan bisa dari mana-mana. Selama ini kan kamu dapatnya cuma dari kiai, jadi setengah roto, ya pantes kiai. Ini filosof. Jadi lebih tekanannya lebih beda kan kalau filosof itu. Oke, terakhir, karena filsafatnya ini panjang, tak potong-potong jadi 5, cuma beberapa. Anggap aja ini hikmah filosofi dari karya-karyanya Kierkegaard. Tak potongin beberapa. Yang pertama, katanya Kierkegaard, jalan menuju kebenaran itu tidak melalui sistem-sistem besar
Aristoteles, Socrates, Hegel, Kant. Tapi kalau ingin ketemu kebenaran adalah melalui ambiguitas, paradoks, self-study, self-inquiry. Jangan takut untuk ketemu ambiguitas, untuk ketemu paradok-paradok, untuk nabrak masalah, untuk melanggar status quo, tidak apa-apa. Karena dari situ kamu akan ketemu kebenaran. Dan yang paling penting adalah self-study dan self-inquiry. Mengkaji diri, menganalisis diri. Kuncinya di situ. Ya seperti tak bilang tadi, kalau kamunya sendiri nggak beres, nggak mungkin kamu dapat pengetahuan dari luar dirimu. Kalau kitanya sendiri masih belum ya pengetahuan dari luar juga nggak akan masuk. Kalau kita sebagai, kayak bilang minggu lalu, kita sebagai gelas sudah nutup, sudah nggak bisa diisi lagi, ya kita nggak akan bisa itu. Maka self-study dulu, self-inquiry. Itu filosofi pertama. Filosofi kedua, kalau kita self-study, ingat-ingatlah kebenaran pertama yang pasti kita temui kalau kita self-study dan self-inquiry adalah ternyata kita itu tidak tahu. Banyak tidak tahu. Selama ini kita cuma gaya seolah-olah tahu. Kalau kamu teliti lagi, misalnya saya pernah kuliah apa ya? Kuliah tentang filsafat ilmu. Jangan-jangan aku ngerti nggak ya tentang filsafat ilmu itu? Enggak, itu tidak. Ternyata kita tidak tahu. Saya tentang ngopolah Quran, coba sebenarnya aku ngerti banget nggak sih tentang Quran itu? Tak ingat, ternyata juga enggak. Pasti akan begitu ketemunya. Fakta kebenaran pertama yang paling sering kita hadapi adalah ternyata kita tidak tahu dalam banyak hal. Terus dalam hidup sehari-hari, keimanan, kepercayaan pada Tuhan itu sebenarnya energi, kekuatan lebih yang kita miliki, yang beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan apa? Kita bisa berhadapan dengan yang misterius dan yang tidak ketahui dan yang tidak bisa diukur. Dan ini sebenarnya karakternya realitas. Orang yang tidak beriman, tidak percaya sesuatu yang besar di luar dirinya, kemungkinan putus asanya lebih besar dibandingkan orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman, parameter kebenarannya hanya akal, hanya semua yang ada dalam dirinya manusia, intelek, akal budi, dan macam-macam. Dan ini hanya bisa menjangkau dunia yang terbatas, dunia yang konstan. Sementara dunia yang padahal dunia ini berubah-ubah luar biasa, tidak bisa diprediksi. Nah, kalau kamu beriman, itu lebih nyaman. Kalau kamu punya Tuhan, lebih enak menangkap segala yang nggak masuk akal. Lah kok tiba-tiba yang korupsi ketua MK-nya, lah kok tiba-tiba semua anggota DPR di penjara, itu kan mengagetkan, nggak masuk akal. Wong gajinya aja kayak Akil Muhtar itu, kalau dia tidak korupsi sebulan dia sekitar 230 juta gaji dan tunjangan-tunjangannya. Kalau kamu tiap bulan dikasih 230 juta, itu mungkin kamu tiap hari sudah joget senang-senang. Tapi Akil Muhtar masih kurang, masih korupsi. Itu kan tidak masuk akal itu kan. Kok bisa ya dia kayak gimana kayak hidupnya? Sampai uangnya ditaruh di karaoke segala itu kan, di tembok-temboknya dikasih uang. Itu kan agak nggak nyambung. Ini pikiran ini di uang itu. Nah, nggak bisa ternyata pakai pikiran. Banyak yang kayak gitu dalam hidup ini. Dan kalau kita mengandalkan rasio akal sehat, banyak yang tidak terjangkau. Maka di antara manfaat praktisnya kamu jadi orang beriman itu, kamu lebih siap menghadapi kenyataan jenis apapun. Indonesia jaya, kamu siap. Indonesia krisis, kamu juga siap. Indonesia rusak, kamu siap. Sudah biasanya kayak gitu. Ya. Kenapa ya? Karena beriman. Kamu enak siap, tidak enak juga siap. Wong tidak enak aja siap, apalagi dapat enak, kan gitu. Oke. Yang ketiga, filosofi yang ketiga, itu tak kasih contoh cover bukunya di Kegap. Kamu bisa download gratis di internet. The Sickness Until Death. Sakit sampai mati. Filosofi yang ketiga adalah mempertanyakan sesuatu, membuka kemungkinan bagi kita untuk mengalami kebenaran.
Jadi kalau kamu ingin ketemu kebenaran, jangan malu untuk mempertanyakan sesuatu. Jangan gampang percaya, jangan gampang nerima. Untuk bisa hidup secara eksistensial, kamu harus sangat sering mempertanyakan apapun yang ada di sekelilingmu dan apapun yang kamu lakukan. Kebalikannya, kebenaran yang selama ini sudah ada di kepalamu, yang sudah kamu yakin kebenarannya, yang kamu nggak pernah ngecek lagi, hanya kamu pokoknya sudah ada, kamu bayangkan di kepalamu sudah ada, itu biasanya justru menghalangimu dari kebenaran yang sejati, menghalangimu dari pengalaman nyata tentang kebenaran itu. Kalau kamu sudah kunci, pokoknya Islam mesti damai, maka semua fakta baru, pengetahuan baru, ada klaster Islam tertentu yang tidak damai, itu tidak akan bisa masuk. Kamu tidak akan dapat pengalaman baru, tidak akan dapat pengetahuan baru. Jadi membayangkan kebenaran, jadi malah lebih bagus dari tidak tahu kamu bertanya daripada yang sudah tahu dan kamu bekukan. Itu lebih berbahaya kalau katanya Kierkegaard. Ya syukur-syukur yang sudah tahu kamu uji terus relevansinya, itu lebih bagus. Tapi yang jelas karakter paling menguntungkan seorang manusia adalah untuk bisa eksis, dia harus selalu mempertanyakan, tidak gampang nerimo apa adanya. Yang keempat, kita semua sebenarnya melakukan pemberhalaan. Mungkin dalam Islam bisa kamu sebut syirik. Setiap kali kamu meletakkan nilai-nilai crowd di atas kesadaranmu sendiri. Ya kayak tadi loh, organisasi kamu letakkan di atas dirimu, kemudian lembaga kamu letakkan di atas dirimu, ideologi kamu letakkan di atas dirimu, nilai-nilai apa kamu ketika kayak gitu sebenarnya kamu sedang memberhalakan sesuatu. Dan itu kalau bahasa agama musyrik sebenarnya. Ada sesuatu yang bukan Tuhan kamu letakkan di atasmu, karena satu-satunya yang boleh ada di atasmu itu cuma Tuhan. Tauhid itu kan seperti itu. Semua makhluk itu setara. Di atas makhluk, satu-satunya yang boleh di atas makhluk hanya Khalik, hanya Allah. Kan itu tauhid. Jadi hati-hati dalam hidup pun tidak boleh ada yang diberhalakan. Untuk tidak memberhalakan, kamu boleh ikut lembaga, ikut organisasi, tapi olahlah secara eksistensial sesuai penghayatanmu. Jadi lembaga itu sejajar sama kamu. Dia tidak menghegemonimu, dia tidak di atasmu. Ketika dia di atasmu, dia kamu izinkan nyetir hidupmu, maka sebenarnya dia sedang kamu berhalakan. Kamu jadikan Tuhan. Nah, itu kritik besarnya Kierkegaard. Dan yang terakhir, kenapa sih kok rasanya Kierkegaard agak sinis terhadap akal, terhadap rasio? Kalau kamu baca bukunya Kierkegaard, sebenarnya dia bukan sinis pada rasionya. Dia bukan tidak setuju terhadap orang pakai akal. Tapi yang dilihat oleh Kierkegaard adalah orang sering dengan akalnya menyalahgunakan akalnya untuk kepentingannya sendiri, atau gara-gara punya pengetahuan pakai akal terus dia jadi sombong. Kebanyakan itu. Sombong itu kalau bahasa Inggrisnya presumptuous. Presumptuous itu orang yang merasa sudah benar duluan. Mungkin agak identik dengan istilah a priori. A priori itu kan agak sombong. Pokoknya yang benar mesti ini loh, sesuai kayak kelompokku ini. Itu gara-gara pakai akalnya. Jadi kita setiap hari biasanya menyalahgunakan akal untuk kepentingan kita, dan kita arogan dengan kebenaran yang kita yakini. Dan itu yang diserang oleh Kierkegaard. Orang modern banyak yang kayak gini. Modern yang saintifik merasa bahwa sainlah kunci peradaban dunia. Tanpa sain dunia kan arogan. Profesor-profesor, orang yang punya ilmu itu biasanya cenderung arogan. Seolah-olah realitas itu sama persis kayak yang ada di pikirannya. Dan itu yang diserang oleh Kierkegaard. Apa iya sih kenyataan itu seperti itu? Apa iya sih pikirannya profesor itu mewakili apa yang dalam realitas? Apa iya begitu? Dan seterusnya. Itu di antara pikirannya Kierkegaard. Jadi kamu yang merasa elit intelektual, mahasiswa, kalau pakai teori yang kelima ini jangan sok. Nah,
mentang-mentang mahasiswa terus ono apa-apa. Wah, ini kalau dalam perspektifnya teori hermeneutik terus ngono. Kamu suka nasihati orang, suka merasa jadi orang besar kan biasanya gitu. Baru belajar filsafat di masjid tiap malam paling berapa kali kamu sudah, kalau ada orang ngomong filsafat, ini tidak eksistensial, ini sudah semua kamu itu sudah mulai kelihatan kemelintinya. Padahal yo, ngerti bunda kamu ngaji tiap malam itu, tapi kamu sudah gaya sekarang, sudah merasa bisa. Itu sebenarnya dikritik oleh Kierkegaard. Makanya dia tidak suka pakai akal, itu sering dipakai, disalahgunakan dan jadi bahan arogansi. Oke, itu Kierkegaard. Minggu depan kita akan ketemu dengan Nietzsche. Ini lawannya Kierkegaard. Kalau Nietzsche ateis. Mungkin nanti kita tutup dengan Sartre dan istrinya, Simone de Beauvoir. Setelah itu, kalau masih ada minat untuk eksistensialis, masih ada mood di sana, mungkin kita masuk Islam sebentar. Mungkin kita temui Iqbal atau Mullah Sadra yang sama-sama juga seorang eksistensialis. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Iya, silahkan. Monggo. Masih yang sana dulu. Tadi sudah dijelaskan tentang lebar, tapi saya belum mendapatkan gambaran tentang sebenarnya sumber daripada pengetahuan, terus kemudian pilihan-pilihan dan eksistensialisme daripada orang itu bergerak itu apa? Apa basis pada? Oh ya, kenyataan hidupmu sehari-hari, Mas. Eksistensial itu berarti semua pengetahuan sumbernya pengalamanmu. Pengalaman, makanya namanya pengalaman eksistensial. Makanya kebenaran apapun yang ada di kepalamu, coba dipertanyakan lagi. Jangan-jangan sudah nggak relevan yang selama ini kamu yakini. Tidak ada gunanya kamu numpuk pengetahuan di kepala kayak yang di awal tadi. Kalau tidak eksistensial itu tidak kamu hayati dalam realitas hidup sehari-hari. Maka sumber pertama pengetahuan itu sebenarnya pengalaman hidupmu sendiri. Jangan mau didikte orang. Pengalamanmu itu otentik. Ya, seperti tak bilang tadi, otentisitas. Setiap orang unik, menghayati hidupnya sendiri-sendiri. Kenapa Kierkegaard sangat anti meletakkan nilai-nilai kelompok, nilai-nilai kebersamaan di atas nilai individu? Karena begitu kamu letakkan, kamu jadi nggak otentik, kamu nggak hidup sendiri. Orang lain yang ngatur kamu. Jadi sumber pengetahuannya ya kenyataan hidupmu sehari-hari. Kamu harus terlibat dalam hidupmu. Jangan manut saja. Sumbernya di situ, Mas. Jadi realitas hidupmu, kenyataan hidupmu, sumbernya di situ. Isinya kayak gimana? Kamu sendiri yang tahu. Hayati sendiri hidupmu, dialektika hidupmu. Bahkan tentang Tuhan pun mungkin penghayatannya orang beda-beda loh. Orang yang sering kena musibah mungkin merasa, wah Tuhan ini gimana sih, kok aku dicoba terus. Yang dapat senang, wah Alhamdulillah Tuhan ternyata penyayang. Selalu begitu. Atau orangnya sama tapi beda-beda. Kemarin waktu susah Tuhannya gimana sih Tuhan ini ya. Begitu senang, wah Tuhan itu ternyata penyayang. Beda-beda. Itu namanya eksistensial. Biar aja orang itu otentik kok. Bergaul terus sama Tuhan tidak apa-apa. Jangan mau didikte orang kalau Kierkegaard. Jangan mau disuruh, kamu nggak boleh bilang gitu loh, Tuhan itu harusnya gini. Loh, kamu menghayatinya begitu kok. Kamu merasakannya begitu. Tidak apa-apa, silahkan aja. Kadang-kadang banyak kebetulan, wah ternyata Tuhan itu sayang banget ya padaku. Aku dikasih ini, dikasih itu. Kan ada temanmu yang usul, alat buktinya apa Tuhan sayang, apa cuma gitu aja. Kan ada yang gitu. Loh ya biar aja. Oh dia menghayatinya begitu kok. Setiap orang itu unik, tidak apa-apa. Kan kadang-kadang ada kayak orang India itu loh, kalau lagi marah lari ke kuil, Tuhannya dimarah-marahi. Gimana Tuhan? Awas kalau pacarku tidak sembuh, aku tidak akan datang lagi ke sini. Kan mesra itu kan sama Tuhan akrab. Kamu kan nggak berani sama Tuhan gitu-gitu ya, sekali-sekali agak dulu. Gimana sih katanya maha penyayang, katanya kok gitu loh. Sudah tak bilang, masa bikin nilaiku aja nggak bisa. Kan gampang, katanya maha kuasa gitu. Ngono loh, akrab. Diajak ngobrol tiap hari. Biar dia involvement, terlibat dalam hidupmu.
Tidak apa-apa. Nanti semakin tinggi tingkat penghayatan keilmuanmu, biasanya semakin sudah tidak gitu-gitu lagi, semakin nggak dangkal lagi. Sementara dangkal nggak apa-apa. Jalin dulu keakraban. Ya kayak punya temen itu loh kan. Awal-awal masih formalitas, terus agak akrab, lama-lama sudah. Kalau sudah friend itu nggak terlalu kaku lagi sudah. Kalau yang masih kaku-kaku itu biasanya masih belum friend, masih takut luar biasa kan. Kalau kamu sama dosen masih takut, biasanya nggak tapi begitu akrab sama dosennya agak nyantai sudah, santai, nggak terlalu kaku, nggak ngamukan. Yang masih sering ngamukan itu sebenarnya menunjukkan dia belum akrab sama Tuhan. Kalau sama Tuhan sudah akrab itu nggak terlalu tertekan. Jadi beragama itu nikmat, enak. Kalau yang tertekan tiap hari kan kamu sholat aja kan, kalau tertekan nggak enak, kamu masih sah nggak ya? Takbiratul ihram aja ini sudah pas nggak? Harusnya di bawah telinga ini sudah, ya wedi banget. Kamu ndak enjoy, padahal nikmat sholat itu. Jadi nggak nikmat karena kamu takut ini bacaannya panjang pendeknya pas nggak ya? Ini masih kaku, masih formal. Berarti masih belum CS sama Tuhan. Oke, jadi pengalaman mas sumbernya, mas. Ini Pak, kayaknya dengan mulai tadi ini dia kurang begitu konsisten dengan apa yang dia bicarakan. Dia membicarakan tentang eksistensi. Ternyata ketika sudah eksistensi di sana tidak mau kan diikuti oleh orang lain. Ketika ada tingkatan religius, maka dia sampai bisa diikuti oleh Tuhan, yaitu pasrah kepadanya. Kan berarti ini bukan bentuk dari eksistensi dirinya, tapi malah dibentuk oleh diri Tuhan gitu kan, diikuti oleh Tuhan. Apakah ini masih konsisten dengan pernyataan diri tadi? Oke, jadi di level puncak yang namanya eksistensi religius, satu-satunya level yang kalau dalam istilah yang Kierkegaard sendiri menyebut paradok. Kenapa paradok? Karena kamu berhadapan dengan sesuatu yang misterius, tidak kamu ketahui, tidak terjangkau, tapi dia sangat berkuasa. Beda ketika kamu berhadapan dengan manusia. Jadi satu-satunya modus untuk berhadapan dengan yang kayak gini, makanya dalam bahasa agama disebut iman, disuruh percaya aja. Dan modus beriman, kalau seperti ini kondisinya, kamu tidak jelas, misterius yang kamu hadapi siapa, tapi dia menggentarkan. Karena dia menguasai segalanya, maka modus eksistensial paling tepat adalah pasrahkan dirimu. Beda ketika level etik, beda ketika level estetik. Kalau tidak kamu pasrahkan dirimu, kamu akan kehilangan dia. Dan ketika kamu kehilangan dia, kamu tidak akan ketemu solusi di etik, kekecewaan etik, dan kebosanan di estetik. Tadi etik kan yang kamu eksis jadi dirimu sendiri di level pertama dan level kedua. Hasil akhirnya tetap ada kekecewaan, tetap ada keputusasaan. Satu-satunya jalan untuk keluar dari sana naik ke level ketiga, yaitu level religius. Dan di level religius kamu berhadapan dengan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiranmu, yang tidak terjangkau oleh dirimu. Ketika tidak terjangkau dan itu misterius, sementara dia sangat powerful, menguasai semuanya, satu-satunya jalan adalah pasrah. Kalau kamu kejar pakai akal kayak tadi, boleh kamu coba kejar pakai akal. Saya mau eksis sendiri, tak pahami sendiri, hasilnya pasti sia-sia. Kamu hanya buang-buang energi. Kan di sini tadi ada. Kenapa? Daya upayamu dibatasi oleh akal, sementara dia tidak terjangkau oleh akal. Satu-satunya jalan, pasrahkan dirimu dan hayati kehadirannya. Loh kenapa? Jangan-jangan kita disetir. Jangan takut, kalau yang nyetir Tuhan pasti bagus. Itu Kierkegaard. Iya, jangan pasrah. Jadi satu-satunya yang boleh nyetir kamu hanya Tuhan. Jangan di level kedua, jangan di level pertama. Di level paling atas baru pasrahkan dirimu. Itu Kierkegaard. Dan itu memang puncak pengalamannya ketika semua kekecewaan sudah dia rasakan. Jadi kalau dia pakai etik misalnya, saya harus sabar, saya harus menerima, maka dia tetap akan putus asa. Saudaranya 7 meninggal semua, ibunya meninggal. Dia stres, jadi musuh masyarakat, dianggap kriminal, jadi preman,
Guru besar yang paling dia ikuti meninggal, bapaknya yang baru rukun sama dia meninggal juga, pacarnya yang disayang-sayang putus, dikawini orang tuh. Habis dia, di level etik, di level apapun dia sudah habis. Satu-satunya jalan tinggal satu, naik ke level tertinggi, pasrahkan semua pada Tuhan dan ketemu sudah puncaknya. Nah, itu Kierkegaard. Oke, ada lagi? Iya, jadi fatalis dalam arti bahwa secara eksistensial vertikal kamu fatalis, tapi secara horizontal kan enggak. Kamu kan masih berhadapan dengan manusia, masih berhadapan dengan manusia levelnya etik. Kamu masih berhadapan dengan egomu, keinginanmu, itu levelnya kan estetik. Ketika kamu naik ke level lebih tinggi, bukan berarti level bawahnya hilang kan. Ketika kamu setia sama pacarmu, bukan berarti pacarmu enggak kamu gandeng kan. Kan kamu masih nyari enak dengan pacarmu, tapi tidak itu tujuan akhirnya. Kalau di level estetik, misalnya tujuan akhirmu adalah fisik, nyari pacar yang cakep, itu kan estetik. Naik kelas jadi etik, ya bukan itu lagi, sudah kesetiaan, komitmen dan macam-macam. Tapi kan ketika kamu naik ke level etik, bukan berarti terus kamu nyari pacar yang jelek kan. Nyari pacar tetap yang cakep. Bukan berarti kalau kamu sudah naik ke level kedua, kamu level pertama ditinggal sudah kayak enggak, bukan itu. Semua level masuk. Begitu di level ketiga juga semua masih ikut. Estetik masih ikut, etik masih ikut. Tapi sekarang kamu sudah state of mind-nya berada di puncak. Itu ketemu sama Tuhan. Tapi ya kamu tetap berpedoman pada moralitas. Ketika berhadapan dengan manusia, kebutuhan primer nafsumu juga dipenuhi. Kamu masih makan, kamu masih beristri, kamu masih kan. Jadi cuma itu level yang tadi sudah kamu lampaui. Level dilampaui itu bukan berarti terus hilang, tapi sudah tidak penting lagi bagimu. Jadi sudah tidak urgent lagi. Yang urgent yang di puncak. Jadi tidak urgent itu, kalau dia tabrakan, maka level bawah harus dikalahkan level atasnya. Kalau kepentingannya tabrakan. Contohnya kayak Ibrahim tadi, bunuh anaknya, ini kan tabrakan kepentingan ini. Loh, yang perintah Tuhan, tapi secara etik itu pasti sangat tidak bermoral, anaknya sendiri dibunuh. Tapi karena yang perintah Tuhan, oke deh, jalan aja. Ketika tabrakan, kalau nggak tabrakan, semua tetap jalan. Nah, itu logikanya Kierkegaard. Oke, saya kira sudah ya. Ya nanti direnungkan di rumah, kira-kira relevan apa enggak sama hidupmu. Kalau masih kurang ekstrim, minggu depan kita ketemu yang sangat ekstrim lagi. Kalau ini anggap aja ekstrim kanan, besok kita ketemu ekstrim kiri. Tokoh yang namanya Friedrich Nietzsche. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.